Seri 14 Bukek Xiansu. Kisah Si Bango Putih. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 11. Mereka berempat lalu kembali ke benteng dan karena para penjaga mengenal baik kakek dan nenek yang pernah berjasa besar dalam menggulung komplotan yang berkhianat, maka empat orang ini dapat memasuki benteng tanpa banyak susah. Bahkan segera mereka malam itu juga disambut sendiri oleh Panglima Liu yang dibangunkan dari tidur dan diberi laporan. Jiwi Lo Qianpui datang kembali tentu membawa berita penting, kata Panglima itu dengan ramah, dan dia mengamati Hong Beng dan Sumalian penuh perhatian. Siapakah Jiwi yang gagah perkasa ini? Kam Hong segera menjawab. Mereka ini adalah dua orang cucu kami, Tai Chiang Kun, dan memang benar bahwa kedatangan kami membawa berita yang amat penting. Orang muda bernama Gu Hongbeng ini, bersama dua orang kawannya yang juga pendekar-pendekar yang menentang gerakan Tiat Liongpang dan para tokoh sesat, telah tertawan oleh Siang Koan Lohan. Dua orang dijadikan sandera dan dia ini dipaksa untuk menjadi utusan, mengirim surat untuk Choa Chiang Kun. Dia melakukannya hanya untuk menyelamatkan dua orang kawannya dan kebetulan sekali dia bertemu dengan kami, maka kami bawa ke sini. Hong Beng lalu menceritakan kembali semua yang terjadi di Tiat Liongpang kemudian dia menyerahkan surat yang ditulis oleh Siang Koan Lohan untuk diberikan kepada Choa Chiang Kun itu kepada Panglima Liu. Panglima itu membacanya dan dia pun mengerutkan alisnya, lalu memanggil semua perwira pembantunya. Malam itu juga mereka mengadakan rapat, dihadiri pula oleh Kam Hong, Bu Qisian, Gu Hongbeng dan Sumalian. Dalam rapat itu lalu diambil keputusan bahwa Gu Hongbeng akan membawa pasukan yang dianggap sekutu pemberontak untuk bergabung. Kesempatan ini akan dipergunakan oleh pasukan untuk mengepung Tiat Liongpang tanpa menimbulkan kecurigaan sehingga akan memudahkan penyerangan mereka kalau saatnya tiba. Kakek Kam Hong, nenek Bu Qisian dan cucu mereka, Sumalian, akan menyelinap ke dalam sarang gerombolan pemberontak dan akan membantu gerakan pasukan itu dari dalam. Jangan khawatirkan nasib adik Lisian, kata Sumalian kepada Hong Beng. Aku akan berusaha sedapat mungkin untuk menyelamatkan ia dan kawannya lebih dulu. Gu Hongbeng menyetujui. Memang itu satu-satunya jalan terbaik. Dia akan kembali dan membawa pasukan, tentu pihak pemberontak takkan mencurigainya dan pasukan itu akan dapat mengepung pemberontak dengan leluasa dan tanpa dicurigai. Dia sendiri kalau sudah tiba di dalam akan segera berusaha membebaskan dua orang kawannya itu, bergabung dengan Sumalian. Hatinya lega kalau mengingat bahwa Sumalian ditemani oleh kakek dan neneknya, dua orang yang dia tahu amat sakti, maka hatinya tidak perlu mengkhawatirkan tunangannya, yang sekali ini benar-benar menjatuhkan hatinya itu. Dia tahu bahwa dia telah jatuh cinta kepada tunangannya sendiri, setelah bertemu dengan Sumalian yang kini telah menjadi seorang gadis dewasa yang amat cantik menarik. Setelah berunding masak-masak, Sumalian bersama kakek dan neneknya lalu meninggalkan benteng karena mereka akan bergerak terpisah, bahkan kalau mungkin mendahului menyelundup ke dalam sarang pemberontak dan membantu pasukan dari sebelah dalam. Cao Hongli melakukan pengejaran dan mencari jejak Sin Qiam Moli dan kawan-kawannya. Namun, sampai di pegunungan dekat dengan sarang gerombolan pemberontak Tiat Liongpang gadis ini kehilangan jejak mereka. Ia pun memasuki hutan, mengambil keputusan untuk menyelidiki Tiat Liongpang karena ia tahu bahwa musuh besarnya itu, Sin Qiam Moli yang memimpin rombongan penyerbu ke istana gurun pasir dan membunuh kakek dan neneknya, tentu bersekutu dengan para pemberontak seperti yang sudah didengarnya. Pemberontak Tiat Liongpang itu kabarnya mengumpulkan banyak tokoh sesat sehingga keadaan mereka kuat sekali. Karena belum mengenal keadaan daerah itu, Cao Hongli bersikap hati-hati sekali. Ia tidak berani melakukan perjalanan di waktu malam, maka ia lalu melewatkan malam di dalam hutan, di atas pohon besar. Ia mengisi perutnya dengan roti dan daging kering yang dibawanya sebagai bekal, minum air putih jernih yang dibawanya dalam botol. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Cao Hongli sudah membersihkan tubuhnya di sebuah sumber air kecil di tangan hutan. Ia merasa segar dan tenaganya pulih kembali. Setelah berganti pakaian yang ringkas, ia melanjutkan penyelidikannya. Dengan hati-hati ia hendak keluar dari dalam hutan itu, menuju ke bukit di mana sore kemarin ia sudah melihat perkampungan Tiat Liongpang. Ketika ia tiba di pinggir hutan, tiba-tiba nampak bayangan beberapa orang berkelebat dan tahu-tahu ia telah dikepung 5 orang laki-laki yang nampaknya gagah. Engkau tentu kaki tangan pemberontak, seorang di antara mereka membentak dengan sikap mengancam.
Hayo menyerah untuk kami tawan daripada kami harus mempergunakan kekerasan. Menyerah sajalah, Nona. Kami adalah orang-orang gagah yang segan untuk mempergunakan kekerasan terhadap seorang wanita lemah, kata orang kedua. Hong Li adalah seorang gadis yang galak, cerdik dan pandai bicara. Dari sikap dan ucapan mereka, ia dapat menduga bahwa mereka ini bukanlah penjahat, bukan pula anak buah pemberontak. Kalau bukan mata-mata pasukan pemerintah, tentu mereka ini pendekar-pendekar yang menentang gerakan pemberontakan Tiat Liong Pang. Akan tetapi, ucapan mereka yang memandang rendah kepadanya memanaskan perutnya dan mendorongnya untuk menguji kepandaian mereka. Maka ia lalu tersenyum sindir, menghadapi mereka yang mengepungnya itu dengan sikap tenang saja. Andai kata benar aku ini kaki tangan pemberontak dan tidak mau menyerah, lalu kalian ini mau apakah? Kalian ini mirip 5 ekor anjing hutan yang menggonggong mengancam seekor kucing hutan, akan tetapi tidak berani menyerang. Kucing hutan adalah harimau, maka dengan menyebut dirinya kucing hutan dan mereka itu anjing hutan, berarti Hong Li meninggikan dirinya dan merendahkan mereka. Seorang di antara mereka, yang berkumis tebal, mengerutkan alisnya. Nona, jangan disangka kami hanya menggertak saja. Kami adalah para pendekar yang siap menggempur para pemberontak, dan kalau engkau mata-mata pemberontak, kami tidak segan-segan mempergunakan kekerasan kalau engkau tidak mau menyerah dengan baik-baik. Hong Li tersenyum mengejek dan melirik kepadanya. Ingin sekali aku melihat kekerasan yang bagaimana yang hendak kalian lakukan. Apakah kalian ini 5 orang laki-laki hendak mengeroyok aku? Pendekar macam apa kalau beraninya hanya keroyokan? Si kumis tebal menjadi merah mukanya. Kawan-kawan, mundurlah dan biarkan aku yang menangkap wanita yang sombong ini. Teman-temannya yang sudah maklum akan kelihayan jagoan muda murid Kunlun Pai ini, mundur dan membiarkan si kumis tebal untuk menghadapi Hong Li. Namun, sebagai seorang pendekar, agaknya si kumis tebal masih saja sungkan untuk melawan seorang wanita muda. Dia memasang kuda-kuda dengan gagahnya, kuda-kuda dari silat Kunlun Pai yang terkenal indah gerakannya itu, akan tetapi tidak segera menyerang, melainkan berkata kepada Hong Li. Nona, silakan mulai menyerang. Hong Li tidak memasang kuda-kuda, hanya berdiri santai saja, bahkan mentertawakan lawannya. Kenapa? Bukankah yang hendak menggunakan kekerasan itu engkau? Kenapa aku yang disuruh menyerang? Aku tidak bisa menggunakan kekerasan. Teman-temannya tertawa dan si kumis tebal menjadi semakin kikuk. Kalau begitu, biarlah aku yang mulai dulu. Awas, Nona, aku akan bergerak menangkapmu, maaf. Dan orang itu, dengan kedua lengan bergerak cepat, menubruk ke depan, maksudnya hendak menangkap kedua pergelangan tangan Hong Li agar dia dapat menangkap gadis itu tanpa banyak pergulatan. Ih! Hong Li berseru dan dengan gerakan kaku yang disengaja, ia mengelak, akan tetapi cukup untuk membuat tubuhkan lawan itu mengenai tempat kosong belaka. Wah, sayang luput, ya. Hong Li mentertawakannya sambil melenggang-lenggokkan tubuhnya yang ramping padat. Kembali terdengar suara ketawa teman-teman si kumis tebal. Awas, aku akan menotok dan membuat engkau tidak mampu bergerak, Nona. Maaf. Dan kini si kumis tebal kembali menyerang, bukan sembarangan lagi menubruk, melainkan mengirimkan totokan dengan 2 jari tangan kanan kiri, yang kanan menotok pundak kiri, yang kiri menotok pinggang. Hong Li yang melihat bahwa tingkat kepandaian lawan masih jauh berada di bawah tingkatnya, menyambut totokan-totokan itu dengan 2 pasang jari tangannya pula, jari telunjuk dan jari tengah dipergunakan untuk menangkap atau menjepit totokan lawan. Cap! Cap! Si kumis tebal itu terbelalak melihat betapa totokannya itu disambut jepitan jari tangan lawan. Dia berusaha menarik kembali jarinya, namun sia-sia dan terasa nyeri, seolah-olah jari tangannya telah terjepit oleh jepitan besi. Tentu saja nampaknya lucu sekali perkelahian itu dan teman-teman si kumis kembali tertawa. Kaki Hong Li bergerak dan tubuh si kumis tebal itu terpelanting, tidak begitu keras karena Hong Li memang tidak mempergunakan tenaga besar. 4 orang kawan si kumis tebal kini menghentikan suara ketawa mereka dan baru mereka sadar bahwa gadis cantik itu ternyata bukan orang sembarangan, buktinya si kumis tebal yang mereka kenal sebagai murid Kunlun Pai yang cukup kuat, dalam segebrakan saja roboh secara aneh. Kini mereka berempat berloncatan menghadapi Hong Li dan seorang di antara mereka membentak. Nona, siapakah engkau? Harap jangan main-main dengan kami dan mengaku terus terang apakah engkau seorang mata-mata pemberontak?
Mereka sudah mendengar bahwa gerombolan pemberontak bersekutu dengan tokoh-tokoh sesat yang tinggi ilmunya. Siapakah main-main dengan kalian? Hong Li menjawab. Siapa adanya, aku tidak ada hubungannya dengan kalian. Aku berjalan seorang diri, tidak mengganggu siapapun juga. Adalah kalian yang menghadang perjalananku, dan andai kata aku benar mata-mata pemberontak, habis kalian mau apa? Tangkap mata-mata ini, bentak si kumis tebal yang sudah meloncat bangun kembali, dan kini 5 orang itu sudah menerjang untuk menangkap Hong Li. Gadis ini dengan lincah sekali lalu berloncatan mengelak. Gadis ini adalah cucu dalam dari naga sakti gurun pasir, juga cucu luar dari pendekar super sakti Pulau Es. Dari ayahnya ia mewarisi ilmu-ilmu dari gurun pasir, dan dari ibunya ia mewarisi ilmu-ilmu Pulau Es, tentu saja ia lihai bukan main. Diserang oleh 5 orang pendekar yang tingkatnya masih tengah-tengah, tentu saja ia seperti menghadapi pengeroyokan 5 orang anak kecil saja. Dengan mudah ia menghindarkan setiap serangan dengan elakan, dan setiap kali tangannya menangkis, orang yang ditangkisnya tentu terpelanting. Sungguh mereka itu seperti sekumpulan semut yang mengeroyok jangkrik, beberapa kali terpelanting dan bangkit kembali. Kalau saja Hong Li menghendaki, tentu dengan mudah ia akan membuat mereka roboh untuk tidak dapat bangun kembali. Akan tetapi gadis ini pun tahu bahwa mereka itu adalah orang baik-baik, dan ia pun hanya ingin main-main saja, menghajar mereka karena mereka memandang rendah kepadanya. Pada saat itu, berkelebat bayangan orang, bayangan putih dan seorang pemuda berpakaian serba putih tiba di situ. Tahan, katanya kepada 5 orang itu yang segera menghentikan pengeroyokan mereka. Mereka terengah-engah, dengan tubuh basah oleh keringat dan babak bundas. Sedikitnya setiap orang sudah terpelanting 2 kali dalam pengeroyokan itu. Melihat kehadiran si baju putih, si kumis tebal cepat berseru girang. Tantai Hiap, cepat bantu kami menangkap mata-mata musuh yang lihai ini. Akan tetapi 5 orang itu tertegun ketika melihat betapa orang yang mereka harapkan akan membantu mereka itu kini berdiri berhadapan dengan gadis itu, saling pandang dan akhirnya pemuda berpakaian putih itu berseru girang. Nona kau Hong Li? Engkau. Susio. Pemuda berpakaian putih itu bukan lain adalah Tan Sin Hong. Baru kemarin dia bertemu dengan para pendekar, ketika para pendekar yang jumlahnya kurang lebih 15 orang itu dikepung dan dikeroyok, bahkan terancam oleh orang-orang Pat Kua Pai dan Pek Lian Pai yang bersekutu dengan para pemberontak. Sin Hong turun tangan membantu mereka sehingga mereka berhasil mengusir musuh dari dalam hutan. Dan semua pendekar mengagumi Tan Sin Hong yang mereka sebut Tantai Hiap, pendekar besar Tan. Para pendekar itu adalah mereka yang berdatangan karena merasa penasaran mendengar bahwa Tiat Liongpang melakukan pemberontakan dan bersekutu dengan kaum sesat. Pada waktu itu, masih banyak lagi para pendekar yang berpencaran di sekitar daerah yang dijadikan sarang Tiat Liongpang, siap untuk menggempur kaum sesat yang berkumpul di atas apabila saatnya tiba. Mendengar betapa gadis itu menyebut Susiok, paman guru, kepada Sin Hong, tentu saja para pendekar itu terkejut dan melongo. Sin Hong lalu menoleh kepada mereka. Sobat-sobat sungguh kurang cermat. Nona ini adalah Nona Kau Hong Li, seorang pendekar wanita yang tinggi ilmunya, bagaimana kalian sangka ia seorang mata-mata pemberontak? Kau Hong Li mengerling ke arah si kumis tebal dan kawan-kawannya sambil tersenyum. Habis. Kalian tidak memberi kesempatan kepadaku, datang-datang kalian menuduh aku mata-mata musuh sih, jadi aku menjadi marah dan ingin menguji kalian. Si kumis tebal dan teman-temannya menjadi malu, dan dengan muka merah mereka memberi hormat, dipimpin oleh si kumis tebal yang berkata. Maaf, karena tidak mengenal Lihiap, pendekar wanita, maka kami berlaku kurang hormat. Maklumlah, baru kemarin kami diserang oleh gerombolan pemberontak, maka tadi kami menyangka Lihiap seorang di antara mereka. Maaf. Sudahlah, kata Hong Li. Aku yang minta maaf. Susiok, bagaimana engkau bisa berada di sini? Sin Hong memandang kepada 5 orang itu dan berkata. Harap kalian memberi kesempatan kepada kami untuk bicara berdua. 5 orang itu mengangguk maklum dan mereka pun berloncatan masuk ke dalam hutan dan menghilang di balik batang-batang pohon. Sin Hong lalu menghampiri Hong Li. Bagaimana, Nona, apakah selama ini engkau baik-baik saja? Dan kuharap kedua orang tuamu juga berada dalam keadaan selamat dan sehat, katanya dengan sikap sopan. Hong Li cemberut. Susio, bagaimana sih engkau ini? Bukankah engkau ini murid Kongkong,
jadi engkau adalah sute dari ayahku dan karena itu, engkau ini Susyoku dan aku masih terhitung keponakanmu sendiri, murid keponakan. Kenapa engkau masih menyebut aku nona-nona segala? Lupakah engkau bahwa namaku Hongli? Kau Hongli? Menghadapi berondongan serangan ini, Sin Hong tersipu. Bagaimanapun juga, dia seorang pemuda yang tidak biasa berhadapan dengan wanita, apalagi yang galak dan lincah seperti Hongli ini. Dalam hal kelincahan, kejenakaan dan kegalakan, gadis ini rupanya menjadi saingan berat dari Sumalian. Habis, aku harus menyebut apa kalau bukan nona? Memangnya seorang Susyok hendak dijadikan bujang maka menyebut nona kepadaku? Sebut saja namaku. Mana aku berani? Kalau tidak berani, sudahlah. Kita tidak usah bicara. Aku tidak sudi kau sebut nona. Gadis itu membalikkan tubuhnya dan cemberut. Melihat ini, Sin Hong cepat meloncat ke depan gadis itu. Baiklah, Hongli. Sebenarnya, aku sendiri pun merasa tidak enak kalau kau sebut Susyok. Usia kita sebaya, paling banyak aku lebih tua 1-2 tahun darimu, akan tetapi kau sebut paman guru. Itu kan keharusan. Kalau aku tidak menyebut Susyok padamu, tentu ayah akan marah. Sudahlah. Susyok, engkau belum menjawab. Bagaimana engkau bisa berada di sini? Aku pun heran menjumpaimu di sini, Hongli. Bukankah engkau berada di rumah orang tuamu ketika aku pergi dari sana? Kau dulu bercerita, baru aku akan menceritakan pengalamanku, kata Hongli sambil duduk di atas akar pohon yang menonjol keluar dari dalam tanah. Sin Hong lalu mengambil tempat duduk di atas batu besar. Keduanya berhadapan dan saling pandang. Sin Hong lalu menceritakan pengalamannya secara singkat, dan pertemuannya yang terakhir dengan Sumalian, betapa dia dan gadis itu pernah memasuki sarang Tiat Liongpang dan berhasil menolong Kui Chihua akan tetapi gadis itu tewas oleh luka-lukanya. Dan dia pun menceritakan tentang kemunculan Gu Hongbeng yang kemudian dibantu oleh Sumalian untuk menyampaikan tugas dari pimpinan pemberontakan yang terpaksa harus dilakukan demi menyelamatkan 2 orang kawan yang menjadi sandera. Aku sendiri ingin menyelundup ke dalam sarang gerombolan itu, untuk mencoba menyelamatkan 2 orang sandera itu. Di tengah hutan ini, kemarin, aku melihat para pendekar diserbu para anggota gerombolan yang dibantu oleh banyak tokoh sesat yang pandai. Kami berhasil mengusir mereka dan aku lalu bergabung dengan para pendekar untuk menghadapi para tokoh sesat yang membantu pemberontakan. Nah, demikianlah pengalamanku sampai aku melihat engkau mempermainkan beberapa orang teman pendekar itu. Hongli menarik napas panjang. Memang ia merupakan seorang di antara tokoh sesat yang bersekutu dengan Tiat Liongpang. Sin Hong lalu menceritakan keadaan Tiat Liongpang yang amat kuat, terutama sekali karena ternyata gerombolan pemberontak itu bersekutu dengan panglima pasukan pemerintah yang bertugas jaga di benteng utara tak jauh dari situ. Ah, kalau begitu kebetulan sekali. Aku dapat membantu para pendekar menentang kaum sesat yang membantu pemberontakan, juga sekalian dapat menuntut balas atas kematian kakek dan nenekku dari Sin Kiam Moli dan kawan-kawannya, kata Hongli penuh semangat sambil mengepal tinju. Sin Hong menarik napas panjang. Hongli, jangan engkau mengira bahwa aku tidak berduka karena kematian 3 orang guruku, akan tetapi justru dari merekalah aku menerima pelajaran, bukan hanya ilmu silat, akan tetapi gemblengan batin sehingga aku berhasil melenyapkan dendam dari hatiku. Kalau sekarang aku menentang Sin Kiam Moli dan kawan-kawannya, bukan karena aku mendendam kepada mereka, melainkan karena mereka adalah orang-orang jahat yang sudah selayaknya ditentang agar tidak banyak jatuh korban keganasan mereka. Juga aku harus dapat merampas kembali Cui Beng Kiam dan Bantok Kiam, 2 buah pedang pusaka milik Istana Gurun Pasir yang dirampas mereka, karena selama pedang-pedang itu berada di tangan mereka, maka kejahatan mereka akan meningkat dan 2 buah pusaka itu tentu hanya akan dipergunakan untuk kejahatan. Hongli mengangguk. Tadinya aku memang merasa penasaran sekali, Susyok. Kedua orang kakek dan nenekku, juga kakek Wan Tek Hoa tewas di Gurun Pasir. Akan tetapi Susyok sebagai murid tunggal dan terakhir mereka, tetap hidup dan agaknya tidak hendak membalas dendam. Akan tetapi sekarang aku mengerti, dan aku setuju dengan pendirianmu. Memang aku pun sudah seringkali mendengar dari ayah dan ibu betapa buruknya membiarkan dendam meracuni batin sendiri.
Akan tetapi bagi aku, kalau mengingat betapa jahatnya mereka dan betapa kakek dan nenek yang sudah tua itu mereka serbu dan mereka bunuh, betapa sukarnya untuk tidak menjadi sakit hati dan mendendam. Sin Hong mengangguk pula. Aku tidak menyalahkanmu, Hong Li. Memang kelemahan seperti itu adalah manusiawi, akan tetapi kalau kita sudah tahu bahwa hal itu merupakan suatu kelemahan dan kekeliruan, sudah selayaknya kalau kita menghilangkannya, bukan? Aku sendiri kehilangan orang tuaku yang menjadi korban kejahatan orang lain, dan ternyata pembunuh ayahku juga berada di sini karena pembunuhan itu dilakukan sebagai akibat dari usaha pemberontakan Tiat Liongpang pula. Sin Hong lalu menceritakan tentang keterangan terakhir Kui Chihua yang sudah dapat membongkar rahasia pembunuhan Tan Piaosu itu. Dua orang muda itu bercakap-cakap dengan asyik sekali, seperti dua orang sahabat lama yang baru saja saling bertemu setelah lama berpisah. Barulah mereka terkejut ketika ada dua orang gagah berlari-lari dari dalam hutan, wajah mereka agak pucat dan napas mereka memburu. Celaka, Tante Hiap. Kami diserbu dari arah selatan. Musuh kami lihai bukan main sehingga ada beberapa orang saudara kita yang sudah roboh. Cepat, harap bantu kami, Tante Hiap dan Li Hiap, kalau tidak, kami semua akan celaka. Tanpa menanti keterangan lain lagi, tubuh Sin Hong berkelebat diikuti oleh Hong Li. Keduanya berlari cepat sekali memasuki hutan dan Hong Li hanya mengikuti Sin Hong karena ia tidak mengenal jalan. Sin Hong berlari cepat menuju ke perkampungan darurat yang dibuat oleh para pendekar di dalam hutan itu. Banyak para pendekar dari berbagai kalangan yang berdatangan ke arah daerah utara, tempat pemberontakan Tiat Liongpang terjadi. Mereka tertarik bukan untuk mencampuri pemberontakan itu, karena bagaimanapun juga, tidak ada pendekar yang dalam hatinya membela pemerintah penjajah. Mereka berdatangan untuk menentang kaum sesat yang kabarnya memimpin pemberontakan, karena mereka semua maklum bahwa jika kaum sesat yang memberontak dan berhasil berkuasa, maka rakyat akan lebih celaka lagi, lebih sengsara daripada kalau kekuasaan dipegang penjajah Manchu. Bukan hanya di hutan itu saja terdapat para pendekar yang membuka perkampungan darurat. Di situ hanya berkumpul belasan orang pendekar. Di tempat-tempat lain terdapat banyak pula persembunyian para pendekar yang juga saling menggabung dan siap menghadapi para tokoh sesat. Ketika Sin Hong dan Hong Li yang jauh mendahului dua orang pendekar itu tiba di perkampungan dalam hutan, mereka melihat bahwa belasan orang pendekar sedang dikepung dan dikeroyok oleh 20 lebih orang yang melihat pakaian mereka adalah orang-orang Mongol yang tinggi besar, dan mereka dipimpin oleh seorang Tosu dan seorang nenek bongkok. Kedua orang inilah yang amat lihai. Tosu itu bertubuh pendek berkepala botak, usianya sudah 60 tahun lebih dan dia memainkan sehelai sabuk yang ujungnya dipasangi pisau. Adapun nenek itu, bertubuh bongkok kurus, kulitnya hitam dengan muka buruk berkeriputan, usianya juga 60 tahun lebih, tangannya memegang sebuah tongkat hitam butut. Nenek ini tak kalah lihainya dibandingkan Tosu itu, dan sepak terjangnya ganas sekali, membuat para pendekar kocar-kacir dan terdesak hebat. Sin Hong dan Hong Li tidak mengenal siapa mereka, akan tetapi maklum bahwa kedua orang itu memang lihai sekali, dan agaknya, melihat bahwa mereka memimpin orang-orang Mongol yang ganas dan kasar menyerang para pendekar, mudah diduga bahwa mereka tentulah kaki tangan pemberontak. Memang dugaan mereka betul karena mereka adalah orang-orang yang menjadi pembantu Tiat Liongpang, sedangkan pasukan kecil Mongol itu adalah sebagian dari 500 lebih orang pasukan Mongol yang dipimpin oleh Agakai dan sudah berkumpul di sarang Tiat Liongpang. Kakek itu bernama Hok Yang Chu, seorang tokoh Pat Kuapai yang banyak melakukan kejahatan, satu di antara para tokoh Pat Kuapai yang membantu pemberontakan itu. Adapun nenek itu adalah Heksim Kuibo, seorang datuk sesat yang lihai pula. Dua orang ini memang bersahabat dan pernah kita jumpai mereka ketika mereka melakukan serangan terhadap keluarga Bengsan Siang Eng di puncak Telaga Warna Pegunungan Bengsan. Untung pada waktu itu muncul Sumalian yang membantu keluarga pendekar itu mengusir dua orang kakek dan nenek ini. Mereka berdua menyerang keluarga Bengsan Siang Eng bukan saja untuk mengganggu keturunan keluarga Pulau Es itu, juga karena Heksim Kuibo ingin menculik Gak Chiang Hun, putra Bengsan Siang Eng yang baru berusia 10 tahun. Melihat kelihayan kakek dan nenek ini, tanpa berunding Sin Hong dan Kao Hong Li maklum apa yang harus mereka lakukan. Mereka melihat sudah ada 4 orang pendekar roboh, maka Sin Hong lalu meloncat ke tengah medan pertempuran, langsung saja dia menghadapi Tosu yang amat lihai itu. Pada saat itu, Hok Yang Chu sedang menggunakan sabuknya untuk mendesak seorang pendekar yang bersenjata pedang.
Sabuk itu berhasil melibat pedang sehingga tidak dapat digerakkan lagi. Mereka saling betot dan saat itu dipergunakan oleh Hok Yang Chu untuk menggunakan tangan kirinya menghantam. Hantaman ini amat dahsyat karena dia mengerahkan tenaga sinkangnya dan kepala lawannya terancam. Duh! Tangan terbuka yang dihantamkan ke arah kepala lawan itu bertemu dengan tangan lain dari samping yang menangkisnya, dan akibatnya, tubuh Hok Yang Chu terhuyung dan sabuknya melepaskan pedang. Pendekar itu pun terhuyung ke belakang, girang melihat munculnya Sin Hong yang menyelamatkannya dari ancaman bahaya maut tadi. Sebaliknya, Hok Yang Chu terkejut sekali, cepat memandang dan ternyata orang yang menangkisnya dan membuat dia terhuyung tadi hanyalah seorang pemuda yang usianya baru 20 tahun lebih, berpakaian putih sederhana. Dia merasa penasaran bukan main dan cepat dia memutar sabuknya. Terdengar suara mendesir ketika ujung sabuk yang ada pisaunya itu terbang menyambar ke arah kepala Sin Hong. Akan tetapi dengan mudahnya, Sin Hong mengelak dan dia mencium bau amis keluar dari pisau di ujung sabuk, maka tahulah dia bahwa pisau itu beracun. Seorang tosu yang keji, pikirnya dan dia pun membalas dengan desakan pukulan jarak jauh, dengan kedua telapak tangan terbuka yang membuat kakek itu gelagapan dan terus-menerus mundur karena hawa pukulan yang keluar dari sepasang telapak tangan pemuda itu bukan main kuatnya. Sementara itu, Cao Hongli juga sudah terjun ke dalam lapangan pertempuran dan langsung saja gadis itu menerjang nenek yang buruk rupa dan yang lihai sekali permainan tongkatnya itu. Nenek Heksim Kuibo kaget bukan main ketika tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan ada hawa pukulan yang amat dahsyat dan mengandung tenaga sakti yang panas menyambar ke arahnya dari kiri. Ia cepat membalikkan tubuh ke kiri dan tangan kirinya sengaja menangkis, karena nenek ini memandang ringan semua lawannya. Des! Lengan kiri nenek itu yang hanya tulang terbungkus kulit bertemu dengan lengan kanan Hongli yang padat lembut dan berkulit halus. Akibatnya, nenek itu mengeluarkan pekik melengking karena tubuhnya terdorong ke belakang dan lengannya terasa nyeri. Juga Hongli terhuyung, maka tahulah gadis ini bahwa lawannya sungguh tak boleh dipandang ringan. Ketika Heksim Kuibo, nenek iblis berhati hitam, melihat bahwa yang menyerangnya hanya seorang gadis muda yang cantik, ia marah dan penasaran sekali. Tongkatnya diputar dan nampaklah sinar hitam yang mengerikan, bergulung-gulung dan tiba-tiba dari dalam gulungan sinar hitam itu menyambar ujung tongkat, menotok ke arah dada Hongli, merupakan serangan maut. Namun, Hongli sudah siap siaga karena ia pun dapat menduga akan kelihayan lawan. Begitu melihat ada sinar hitam mencuat dan menotok ke arah dadanya, dengan sikap tenang namun cepat sekali, tubuhnya miring mengelak, kakinya membuat gerakan melangkah maju dari samping dan tangan kiri menjaga kemungkinan serangan selanjutnya, sedangkan tangan kanannya dengan jari tangan terbuka membalas dengan tamparan ke arah kepala nenek itu, mengerahkan tenaga Fiang Sinkang yang dipelajari dari ibunya. Fiang Sinkang adalah tenaga sakti milik keluarga Pulau Es, dan baru hawa pukulannya saja sudah mengandung panas yang luar biasa. Nenek itu merasa adanya hawa panas ini, maka ia pun cepat meloncat ke belakang sambil memutar tongkat bututnya untuk melindungi dirinya. Diam-diam ia kaget dan dapat menduga bahwa lawannya tentulah seorang murid atau keturunan keluarga Pulau Es. Selain kaget dan penasaran, ia pun girang karena keluarga Pulau Es dianggap musuh besarnya, maka kalau ia dapat merobohkan gadis ini, berarti ia melenyapkan seorang di antara musuh-musuh yang dibencinya. Maka ia pun mengeluarkan suara melengking lagi dan tongkatnya menyambar-nyambar ganas, namun dengan sikap tenang, Hongli dapat mengatasi desakan tongkat itu dengan kecepatan gerakan badannya dan dapat pula membalas dengan tak kalah dahsyatnya sehingga membuat nenek itu tak mampu mengembangkan permainan tongkatnya. Para pendekar juga berkelahi dengan serunya melawan pasukan Mongol. Orang-orang Mongol itu bertenaga besar dan berkelahi dengan nekat, juga jumlah mereka lebih banyak sehingga para pendekar yang 13 orang itu harus melawan mati-matian. Sin Hong mulai mendesak lawannya. Ketika pisau di ujung sabuk Hok Yang Chu untuk kesekian kalinya menyambar, Sin Hong meloncat ke atas, tinggi dan dari atas, bagaikan seekor burung bangau, tubuhnya meluncur turun. Kembali sabuk itu berkelebat menyambar. Tangan kiri Sin Hong, seperti paruh seekor burung bangau, meluncur ke bawah dan menangkap sabuk di belakang pisau. Demikian cepatnya gerakan jari tangannya, seperti gerakan leher burung bangau mematuk leher ular. Sabuk itu tidak dapat dipergunakan lagi, dan tangan kanan Sin Hong menampar ke bawah, ke arah tengkuk lawan. Karena sabuk itu tidak dapat ditariknya, dan tamparan orang muda itu amat dahsyatnya mengarah tengkuk, Hok Yang Chu terkejut dan dia menangkis dengan lengannya. Duh!
Pertemuan antara kedua lengan itu demikian hebatnya dan akibatnya, Hokyang Chu terpelanting ke tanah, sabuk yang dipegangnya itu pun putus, bagian yang ada pisaunya tertinggal di tangan Sin Hong. Dia terbanting keras dan cepat menggulingkan tubuhnya menjauhi lawan. Pada saat itu, Cao Hongli juga berhasil menendang paha Heksim Kuibo sehingga nenek ini terjengkang. Namun, dengan bantuan tongkatnya, nenek itu dapat meloncat bangun lagi dan agak terpincang karena pahanya terasa nyeri walaupun tidak patah tulangnya dan tidak terluka parah daging dan kulitnya. Pada saat itu, muncullah dua orang Tosu. Yang seorang adalah Tian Kong Chinjin, kakek tua renta yang rambut dan jenggotnya sudah putih semua, bertubuh tinggi kurus, dan sebuah tongkat setinggi badan berada di tangan kanannya. Tian Kong Chinjin adalah wakil ketua Pat Kuapai, memiliki ilmu kepandaian tinggi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Orang kedua juga seorang kakek yang usianya sebaya dengan Tian Kong Chinjin mendekati 80 tahun. Dia adalah Tian Kek Sengjin, tokoh besar Pek Lian Pai, kakek kurus kering dengan muka merah darah. Dia pun membawa sebatang tongkat naga hitam, dan kakek yang pandai sihir ini memiliki sepasang mata mencorong seperti mata kucing. Dengan sudut matanya Sin Hong melihat munculnya dua orang kakek ini. Tentu saja dia mengenal mereka dengan baik karena kedua orang kakek itu adalah dua di antara tiga orang yang berhasil keluar dengan selamat dari penyerbuan di Istana Gurun Pasir, yaitu bersama Sin Kiam Moli, sedangkan belasan orang lain tewas ketika mereka itu mengeroyok tiga orang gurunya. Karena itu, Sin Hong maklum bahwa di pihak musuh datang dua orang lawan tangguh, maka dia pun cepat meloncat, meninggalkan Hokyang Chu dan langsung menerjang dua orang kakek yang baru datang itu tanpa banyak cakap lagi. Melihat seorang pemuda tahu-tahu berada di depan mereka dan menyerang dengan totokan jari tangan yang amat dahsyat ke arah leher mereka secara bertubi-tubi, kedua orang kakek itu mengeluarkan seruan dan cepat berloncatan ke belakang. Mereka telah lupa kepada Sin Hong dan biarpun tadi mereka melihat betapa berbahayanya serangan pemuda itu, mereka masih memandang rendah kepada Sin Hong. Tian Kek Sengjin yang melihat betapa Heksim Kuibo didesak seorang gadis yang amat cantik, segera meloncat ke sana dan menghadapi Hong Li. Begitu Tian Kek Sengjin memutar tongkat naga hitam menyerang, Hong Li cepat berloncatan ke belakang untuk mengelak. Akan tetapi tongkat itu mendesak terus, dan terdengar suara ketawa kakek itu. Hehehe, Nona cantik, lebih baik kau menyerah dan menjadi muridku, tanggung engkau akan mengalami kesenangan, hehehe. Hong Li mendengus marah, lalu menerjang maju dengan nekat. Karena ia tahu bahwa kakek itu lihai, maka ia pun memainkan Sin Leong Chiang Hoat yang dahsyat dari gurun pasir. Begitu gadis itu mendesak, kakek itu terbelalak heran karena dia mengenal ilmu silat yang aneh dengan tubuh kadang-kadang direndahkan dan jurus seperti mau bertiarap ini adalah ciri khas ilmu silat dari Istana Gurun Pasir. Nyaris dia celaka ketika tiba-tiba tubuh gadis itu meluncur dari bawah, tangan kiri menangkis tongkat dan tangan kanannya menusuk ke arah ulu hatinya. Untung bahwa dia masih sempat melempar tubuh ke belakang, lalu berjungkir balik dibantu tongkatnya, cepat memutar tongkat melindungi tubuhnya. Kalau tidak, tentu gadis itu akan terus mendesak dan melukainya dengan serangan-serangan dahsyat itu. Kini dia tidak berani main-main lagi, dengan sekuat tenaga dia memainkan tongkatnya sehingga gadis itu pun tidak dapat mendesaknya lagi. Sebaliknya, perlahan-lahan Tian Kek Sengjin mulai membuat Hong Li terpaksa harus main mundur, karena tongkat hitam yang berbentuk naga itu sungguh berbahaya. Di lain pihak, Sin Hong yang tadi mulai mendesak Hokyang Chu, kini mendapatkan lawan tangguh, yaitu Tian Kong Chinjin. Wakil ketua Pat Kuapai ini memang lihai, lebih lihai daripada Tian Kek Sengjin, dan jauh lebih lihai dari Hokyang Chu. Dan sekarang, kakek lihai dengan tongkatnya yang ampuh ini masih dibantu oleh Hokyang Chu. Namun, Sin Hong tidak gentar. Dengan ilmu silatnya yang hebat, yaitu Pek Ho Sin Kun, silat sakti bangau putih, dan dengan landasan tenaga saktinya yang amat kuat, dia mampu menandingi pengeroyokan kedua orang ini, bahkan membalas setiap serangan mereka dengan tamparan atau tendangan, juga totokan-totokan yang tak kalah dahsyatnya, membuat kedua orang pengeroyoknya sama sekali tidak mampu mendesaknya. Akan tetapi, dengan munculnya dua orang kakek itu, keadaan pertempuran berubah. Kini nenek Heksim Kuibo berani meninggalkan Hong Li untuk dilayani oleh Tian Kek Sengjin sendiri, dan ia pun membantu para anggota pasukan Mongol untuk mengeroyok para pendekar yang sudah kewalahan. Kini, pihak para pendekar yang terdesak dan kembali ada dua orang roboh.
Pada saat yang amat berbahaya bagi para pendekar itu, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. "Hong Li, jangan takut, aku membantumu." Terdengar bunyi melengking nyaring seperti suling ditiup ketika sinar kuning emas itu menyambar dan menyambut tongkat naga hitam di tangan Tian Keksenjin yang mendesak Hong Li. "Tak!" Tian Keksenjin mengeluarkan seruan kaget karena kedua tangannya yang memegang tongkat tergetar hebat ketika bertemu dengan suling emas di tangan wanita cantik dan gagah itu. Kam Bieng dan Suma Chengliong segera turun tangan membantu Hong Li dan Sin Hong. Tentu saja Hong Li girang bukan main melihat betapa bibinya membantunya. Ia dan bibinya lalu mendesak Tian Keksenjin yang menjadi sibuk setengah mati. "Pergilah kau bantu mereka menghadapi orang-orang Mongol," kata Kam Bieng dan Hong Li menjawab gembira. "Baiklah, bibi. Hajar kakek siluman ini, bibi." Dan Hong Li lalu meloncat meninggalkan Tian Keksenjin. Langsung ia menerjang Heksim Kuibo lagi yang sedang mengamuk di antara para pendekar dengan tongkat hitamnya. Sementara itu melihat betapa Sin Hong dikeroyok oleh dua orang Tosu yang berilmu tinggi, diam-diam Suma Chengliong kagum sekali. Pemuda berpakaian putih itu sungguh lihai bukan main. Biarpun dikeroyok oleh dua orang kakek yang demikian hebat permainan tongkatnya, namun pemuda yang bertangan kosong itu sama sekali tidak terdesak. Gaya permainannya pun amat menarik, dengan gerak dan sikap seperti seekor burung bangau namun tidak seperti ilmu silat bangau pada umumnya. Gerakan itu aneh dan kadang-kadang lucu dan sukar sekali, namun jelas bahwa pada setiap gerakan mengandung tenaga dahsyat sehingga pemuda itu berani menangkis tongkat-tongkat lawan dengan lengan tangannya. "Paman Chengliong, dialah Susiok Tan Sin Hong, harap suka bantu dia," tiba-tiba Hong Li berteriak kepadanya. Chengliong semakin kagum. Kiranya inilah pemuda yang bernama Tan Sin Hong itu, murid dari Istana Gurun Pasir. Pantas demikian lihainya. Akan tetapi bukankah pemuda bernama Tan Sin Hong itu yang datang bersama putrinya dan menyerahkan Yohan kepada Suma Chiangbun? Menurut penuturan Suma Chiangbun, putrinya dan pemuda itu melakukan penyelidikan ke sarang pemberontakan, akan tetapi kenapa sekarang pemuda itu berada di sini dan kemana perginya Sumalian? Karena tidak mungkin menanyakan itu semua sekarang, Cheng Liong segera terjun ke dalam pertempuran dan langsung saja dia menyerang kakek Tian Kong Chinjin yang dia lihat lebih lihai daripada yang kedua, yaitu Hok Yang Chu. Begitu dia menerjang maju, dia sudah memainkan ilmu silat Choan Kuci, yaitu ilmu totokan penebus tulang yang dahulu dipelajarinya dari Hek Imoong. Tusukan jari tangannya mengeluarkan suara mencicit dan terkejutlah Tian Kong Chinjin karena ketika dia menangkis, tongkatnya tertusuk jari telunjuk pendekar itu dan berlubang. Sin Hong girang mendapatkan bantuan ini dan dia pun mendesak Hok Yang Chu yang kembali menjadi sibuk bukan main. Kini keadaannya kembali membalik dengan cepatnya. Pihak pemberontak menjadi terdesak, dan para tokoh sesat yang kini memperoleh tanding menjadi bingung. Tian Kong Chinjin menemukan tanding yang amat kuat, yaitu Suma Chengliong. Tian Keksenjin juga sibuk menghadapi gulungan sinar emas dari suling di tangan Kam Bieng. Heksim Kuibo terdesak oleh Hong Li, sedangkan Hok Yang Chu hampir tidak dapat menahan serangan Sin Hong. Dan pasukan Mongol itu pun repot menghadapi amukan para pendekar dan sudah banyak di antara mereka yang roboh dan terluka. Melihat keadaan tidak menguntungkan ini, tiba-tiba terdengar Tian Keksenjin mengeluarkan seruan keras. "Lari!" Dan dia pun melontarkan sebuah benda hitam yang mengeluarkan ledakan keras dan nampaklah asap hitam bergumpal-gumpal, menggelapkan tempat yang menjadi medan perkelahian itu. Sebagai seorang tokoh besar Pek Lian Pai, tentu saja kakek ini mempunyai bahan peledak yang suka dipergunakan orang-orang Pek Lian Pai dalam pertempuran, juga merupakan alat untuk mengelabui rakyat. Suma Chengliong sudah mengenal senjata-senjata gelap orang-orang Pek Lian Pai. Ada bahan peledak yang mengandung asap beracun, maka dia pun cepat berseru agar semua orang mundur menjauhi asap. Maka, semua orang segera berloncatan mundur. Setelah asap hitam itu menipis, ternyata tokoh-tokoh sesat itu telah lenyap, agaknya sudah melarikan diri. Juga orang-orang Mongol yang masih belum terluka, sudah lari. Hanya tinggal orang-orang Mongol yang terluka, kini nampak dengan susah payah menyeret tubuh mereka untuk pergi dari tempat itu. "Biarkan mereka pergi," kata Sin Hong ketika melihat ada di antara pendekar yang hendak mengejar. "Lawan yang sudah terluka jangan didesak." Kembali Cheng Liong kagum sekali melihat sikap Sin Hong ini. Mereka lalu berkumpul dan Hong Li memperkenalkan Sin Hong kepada paman dan bibinya.
Susiok, ini adalah paman Suma Cheng Liong dan bibi Kambie Eng. Paman dan bibi, pemuda ini adalah Susiok. Tan Sin Hong, murid dari mendiang kakek dan nenek di gurun pasir. Sin Hong cepat memberi hormat kepada suami istri sakti itu. Sudah lama saya mendengar nama besar Jiwi Lo Cianpue, dua orang tua gagah, maka hari ini saya merasa bangga dapat bertemu dengan Jiwi, bahkan mendapat bantuan Jiwi. Hati Cheng Liong semakin suka kepada pemuda ini. Orang muda, harap jangan terlalu merendahkan diri. Kami pun sudah mendengar namamu dan ternyata engkau pantas menjadi murid orang-orang sakti penghuni Istana Gurun Pasir. Akan tetapi, kami mendengar dari Toako Suma Ciangbun bahwa putri kami, Suma Lian, melakukan perjalanan bersamamu. Di mana ia sekarang? Mengapa kami tidak melihat ia di sini? Sin Hong lalu menceritakan tentang pengalamannya bersama Suma Lian masuk ke dalam sarang Tiat Liongpang dan menolong Cihua yang akhirnya tewas pula. Kemudian dia bercerita tentang perjumpaan mereka dengan Gu Hongbeng yang terpaksa menjadi utusan Siang Koan Lohan untuk menghubungi Panglima Choa yang bersekutu dengan pemberontak karena ada dua orang kawan yang dijadikan sandera. Karena saya ingin mencoba menyelamatkan dua orang sandera itu, maka saya minta kepada Lian Moi untuk membantu saudara Gu Hongbeng, sedangkan saya sendiri lalu berusaha menyelundup ke Tiat Liongpang, akan tetapi bertemu dengan para pendekar di sini, dan tadi bertemu pula dengan Nona Kao Hong Li. Mendengar bahwa putri mereka membantu Gu Hongbeng, Suma Cheng Liong dan Kambie Eng merasa lega dan girang. Selagi mereka bercakap-cakap, seorang pendekar yang baru saja datang berlari menghampiri Sin Hong. Melihat di situ terdapat orang-orang baru yang tidak dikenalnya, pendekar ini ragu-ragu. Yang berada di sini adalah kawan sendiri, kata Tan Sin Hong, maklum akan keraguan orang itu. Kedua Lo Cianpue ini adalah Lo Cianpue Suma Cheng Liong dan istrinya. Mendengar disebutnya nama keluarga Suma, pendekar itu memberi hormat, lalu dia menyampaikan berita yang amat penting. Malam tadi dalam pengamatanku, aku melihat ribuan orang pasukan pemerintah meninggalkan benteng menuju ke Tiat Liongpang dan kini mereka agaknya mengepung Tiat Liongpang dari 4 penjuru. Mendengar ini, semua orang terkejut dan Sin Hong menarik napas panjang. Wah, jangan-jangan saudara Gu Hongbeng terpaksa menyampaikan surat rahasia itu dan kini pasukan yang berkhianat mulai bergabung dengan pemberontak. Tentu tak lama lagi mereka akan melakukan gerakan. Sebaiknya kita menyelundup ke dalam, kita bebaskan mereka yang tertawan dan kita kacaukan sarang mereka. Kita serbu para tokoh sesat itu. Kalau benar pasukan pemerintah itu adalah yang berkhianat dan bergabung dengan para pemberontak, belum terlambat bagi kita untuk menyelamatkan diri. Sebaiknya yang menyelundup ke dalam hanya yang memiliki ilmu kepandaian cukup saja, kata Suma Cheng Liong merasa khawatir kalau putrinya yang menemani Gu Hongbeng itu berada di dalam sarang Tiat Liongpang pula dan terancam bahaya. Sin Hong menyetujui saran ini, karena kalau tidak mereka beramai dengan bekerja sama menyelundup ke dalam, akan sukarlah Gu Hongbeng dan teman-temannya itu dapat diselamatkan. Kalau sudah berhasil menyelamatkan mereka yang tertawan, barulah mereka kelak akan membantu pasukan pemerintah yang akan membasmi gerombolan pemberontak. Lalu dipilih di antara para pendekar yang berkumpul di situ dan hanya ada 4 orang yang dianggap cukup kuat untuk melakukan penyusupan, dan tentu saja selain mereka juga Suma Cheng Liong, Kambie Eng, Kao Hong Li, Tan Sin Hong, 4 orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi ini ikut pula menyelundup. Gu Hongbeng diterima oleh para penjaga pintu gerbang Tiat Liongpang. Dia muncul seorang diri di waktu pagi sekali itu dan para penjaga yang sudah mengenalnya lalu membiarkan dia masuk. Gu Hongbeng segera diterima oleh Ouyang Xianseng, Siang Koan Lohan, dan beberapa orang tokoh sesat yang menjadi kaki tangan mereka yang diandalkan, di antara mereka tentu saja nampak Siang Koan Liong. Dengan matanya yang cerdik dan tajam, Hongbeng melihat bahwa tidak ada sinar kecurigaan dalam pandang mata mereka itu, maka hatinya menjadi lega. Untung bahwa dia dan Suma Lian telah berhasil membunuh belasan musuh yang menghadangnya itu, karena kalau ada seorang saja yang lolos, tentu dia tidak akan berani kembali ke sarang ini dan tentu akan celaka nasib Lisian dan Kuntek. Gu Taihiap, engkau sudah kembali? Siang Koan Lohan menyambut dengan sikap ramah. Dan berhasilkah tugasmu? Hongbeng mengangguk dan tersenyum. Berhasil dengan baik, Pangcu. Apakah ada balasan surat dari Choa Tai Chiang Kun? Tanya Ouyang Xianseng. Hongbeng maklum bahwa mereka ini masih bersikap pura-pura, karena mata-mata mereka tentu sudah menyelidiki dan mereka tentu sudah tahu bahwa dia datang bersama pasukan pemerintah.
Dia bersikap seperti yang sudah direncanakan bersama Liu Qiangkun, kakek Kam Hong dan istrinya. Choa Tai Qiangkun mengirim salam dan karena beliau masih harus menyelesaikan urusan dalam benteng, maka mengirim Po Qiangkun dengan pasukan besar untuk bergabung dengan pasukan Pangcu, siap melakukan gerakan menurut petunjuk Pangcu. Po Qiangkun? Yang mana? Siang Koan Lohan bertanya, memandang heran karena sepanjang pengetahuannya, di antara anak buah Choa Tai Qiangkun, yaitu para perwira yang ikut dalam persekutuan itu, tidak terdapat seorang Po Qiangkun. Bukankah Po Qiangkun termasuk seorang di antara para perwira yang setia kepada kerajaan? Tiba-tiba Siang Koan Liong berkata. Pemuda ini juga hafal akan para perwira di benteng, mana yang berpihak kepada pemberontak dan mana yang setia kepada kerajaan. Diam-diam Bu Hongbeng terkejut mendengar ini, namun wajahnya tidak memperlihatkan sesuatu. Dengan tenang dia berkata, menurut keterangan yang kuperoleh dari Choa Tai Qiangkun, Po Qiangkun adalah seorang bawahannya yang baik dan dapat dipercaya. Mungkin saja terjadi perubahan dan akhir-akhir ini Po Qiangkun telah menjadi orang kepercayaannya. Suruh Po Qiangkun masuk, tiba-tiba Ouyang Xianseng berseru kepada pengawal. Beberapa orang pengawal memberi hormat dan berlari keluar. Hongbeng menanti dengan jantung berdebar. Inilah saatnya yang amat kritis dan dia sudah memperhatikan hal ini dengan teman-temannya ketika mereka berunding di dalam benteng. Tak disangkanya bahwa Ouyang Xianseng demikian cerdiknya, jauh lebih cerdik daripada para pemimpin pemberontak yang lain. Dan dia tahu bahwa pendekar suling emas, kakek Kam Hong dan istrinya, tentu sudah siap siaga pula karena mereka berdua yang bertugas menjadi pengawal Po Qiangkun. Demikian pula Sumalian. Mereka bertiga kini tentu sudah menyelundup masuk ke dalam sarang itu karena kesempatan untuk itu besar sekali dengan adanya pasukan pemerintah yang amat banyak berada di sekitar sarang pemberontak. Tak lama kemudian dua orang penjaga yang tadi disuruh memanggil Po Qiangkun, kembali bersama Po Qiangkun yang diiringkan oleh 12 orang pengawal. Para pengawal ini adalah pendekar-pendekar yang menyamar. Siang Koan Lohan, Siang Koan Liong dan para pembantunya siap untuk menyambut sekutu yang amat diandalkan ini. Akan tetapi tiba-tiba Ouyang Xianseng meloncat ke depan dan menudingkan telunjuknya kepada Po Qiangkun sambil membentak nyaring. Tangkap dia! Tentu saja hal ini amat mengejutkan Hongbeng, juga Po Qiangkun sendiri. Tak disangkanya sama sekali bahwa Ouyang Xianseng akan dapat melihat sandiwara mereka. Padahal, sebetulnya Ouyang Xianseng juga belum yakin bahwa Hongbeng telah membohonginya, tidak tahu bahwa telah terjadi perubahan besar di dalam benteng. Kalau dia tiba-tiba menyuruh tangkap Po Qiangkun, hal ini adalah karena kecerdikannya yang luar biasa. Perintah ini sebetulnya hanyalah gertakan dan pancingan saja. Di dalam hatinya, dia merasa heran mengapa yang disuruh memimpin pasukan kerajaan oleh Choa Tai Qiangkun adalah Po Qiangkun. Maka, dia pun menggertak untuk melihat reaksi dari pihak Po Qiangkun. Gertakan atau pancingannya ini memang berhasil baik. Po Qiangkun yang sudah menerima perintah Liu Tai Qiangkun, sudah memperhitungkan kemungkinan kecil bahwa mereka akan dicurigai dan ditangkap, maka begitu Ouyang Xianseng memerintahkan penangkapan, Po Qiangkun lalu meloncat ke belakang, berlindung di balik 12 orang pengawalnya yang semua telah mencabut pedang. Juga Hongbeng yang mengira bahwa perintah Ouyang Xianseng tadi merupakan bukti bahwa rahasianya sudah diketahui lawan, cepat meloncat ke dalam untuk menyelamatkan Li Xian dan Kun Tek. Akan tetapi Tian Kek Xianjin, tokoh besar Pek Lian Kau yang kebetulan berada di tempat paling dekat dengan Hongbeng, sudah memalangkan tongkat naga hitamnya lalu menyambut pemuda itu dengan hantaman tongkat. Melihat reaksi ini, Ouyang Xianseng terbelalak dan mukanya berubah. Tahulah dia bahwa benar seperti yang dikhawatirkannya, telah terjadi pengkhianatan. Bunuh mereka semua. Semua pasukan siap untuk melawan musuh di luar. Akan tetapi, Po Qiangkun, tepat seperti yang sudah diatur sebelumnya, sudah lari keluar dan memberi isyarat kepada para perwira di luar untuk memulai penyerbuan. 12 orang pendekar yang menyamar sebagai pengawal melindunginya dan menyerang kaki tangan pemberontak yang hendak mengejar Po Qiangkun. Akan tetapi tentu saja mereka ini bukanlah lawan orang-orang seperti Siang Koan Liong, Siang Koan Lohan dan para pembantunya. Dalam waktu sebentar saja, 12 orang pengawal itu roboh seorang demi seorang. Bunuh pengkhianat ini, aku akan membunuh 2 orang kawannya, teriak Ouyang Xianseng. Akan tetapi pada saat itu, terdengar sorak-sorai gemuruh dibarengi suara trompet dan tambur, tanda bahwa pasukan pemerintah mulai menyerbu dari luar dari 4 penjuru.
Dan sebelum Ouyang Xiansheng sempat melompat ke dalam, dari dalam muncul beberapa orang yang membuat wajah Ouyang Xiansheng dan para pimpinan pemberontak berubah pucat. Dari dalam, dengan sikap gagah dan tenang, nampak kakek Kam Hong, nenek Bu Xian, Suma Cheng Liong, Kam Bieng, Tan Sin Hong, Cao Hong Li, Suma Lian, dan dua orang muda yang tadinya menjadi tawanan, yaitu Chu Kun Tek dan Powulisian. Kiranya, dua rombongan pendekar itu telah berhasil menyelundup ke dalam sarang pemberontak. Pertama adalah rombongan Tan Sin Hong, Cao Hong Li, Suma Cheng Liong dan Kam Bieng, adapun rombongan kedua adalah rombongan kakek Kam Hong, Bu Xian dan Suma Lian. Mereka bertemu di dalam sarang pemberontak dan tentu saja pertemuan itu amat menggembirakan hati mereka walaupun dilakukan secara bersembunyi. Tan Sin Hong lalu berhasil membebaskan Kun Tek dan Li Xian. Kedua orang muda yang tadinya menjadi tawanan itu bergabung dengan mereka dan begitu mendengar ribut-ribut di luar, tanda bahwa pasukan mulai bergerak, mereka pun menerjang keluar dan berhadapan dengan seluruh pimpinan pemberontak dan para pembantu mereka. Melihat betapa Hong Beng berkelahi melawan Tian Kek Senjin yang amat lihai dengan tongkat naga hitamnya, Suma Lian segera meloncat dan membantunya. Suling emas kecil di tangannya berubah menjadi gulungan sinar kuning emas yang menyambar-nyambar ke arah Tian Kek Senjin. Kakek Pek Lian Pai ini menjadi terkejut dan juga repot karena Hong Beng yang girang melihat betapa tunangannya, membantunya, juga mengerahkan tenaga dan kepandaiannya untuk mendesak lawan. Kakek Kam Hong berhadapan dengan Ouyang Xiansheng. Saudara Ouyang Xiansheng, petualanganmu agaknya hanya akan berakhir sampai di sini saja. Sarang pemberontak ini sudah terkepung oleh pasukan besar. Wajah Ouyang Xiansheng pucat. Akan tetapi sikapnya masih tenang, bahkan dia masih dapat tersenyum sambil memandang kakek sastrawan sederhana di depannya itu dengan pandang mata penuh kagum. Tentu pendekar suling emas ini yang telah menggagalkan semua rencananya, pikirnya. Sungguh membuat orang penasaran, katanya lirih, namun karena suaranya mengandung kaikang yang amat kuat, maka terdengar jelas oleh semua orang. Seorang pendekar besar seperti pendekar suling emas yang kabarnya pembela rakyat, penegak kebenaran dan keadilan, kiranya tidak lain hanyalah seorang budak penjajah Manchu yang tidak segan-segan mengkhianati bangsa sendiri. Ejekan yang amat menghina ini diterima oleh kakek Kam Hong dengan senyum. Tangan kiri kakek ini bergerak cepat sekali dan hanya lengan kirinya yang bergerak karena seluruh tubuhnya diam, dan nampaklah bayangan putih berkelebat dan tahu-tahu, seperti orang bermain sulap saja. Kakek itu telah memegang sebuah kipas dengan tangan kiri, mengebutkan kipas yang terpentang itu perlahan-lahan mengipasi lehernya seolah-olah dia merasa kegerahan. Ouyang Xiansheng melihat kipas yang terpentang lebar ini dan dapat membaca tulisan indah dan gagah pada permukaan kipas yang digerakkan perlahan-lahan. Hanya yang kosong. Dapat menerima tanpa meluap. Hanya yang lembut. Mampu menerobos antara yang kasar. Yang merasa cukup. Adalah yang sesungguhnya kaya raya. Tulisan itu sebenarnya adalah moto dari perkumpulan Hong Sim Kaipang, perkumpulan pengemis hati kosong. Guru kakek Kam Hong, satu di antaranya, adalah Sai Chuka Aiong, keturunan pendiri Hong Sim Kaipang maka sajak ini disukai oleh Kam Hong dan dijadikan hiasan kipasnya yang merupakan senjatanya yang ampuh pula, di samping senjata suling emas. Agaknya, dengan membeberkan kipas dan memperlihatkan sajak itu, kakek Kam Hong sudah menjawab ucapan Ouyang Xiansheng tadi, menyindirnya sebagai orang yang sombong dan kasar dan tidak mengenal puas sehingga mengadakan persekutuan pemberontakan. Akan tetapi, benarlah ujar-ujar kuno yang mengatakan bahwa mengenal kelemahan dan keburukan diri sendiri merupakan perbuatan yang teramat sukar. Bahkan orang sesakti Ouyang Xiansheng rupanya masih sukar untuk dapat melakukan pemawasan diri ini. Dia, seperti kebanyakan dari kita, selalu menganggap diri sendiri paling baik, paling pintar, paling benar dan tanpa cacat. Tidak perlu mengejek, orang Shikam, katanya dan sinar matanya mengeluarkan kilatan marah. Aku memang memimpin perjuangan melawan penjajah ini, lalu apa salahnya? Kini terpaksa Kam Hong berkata. Ouyang Xiansheng, lupakah engkau ketika engkau memimpin pasukan Birma melawan pasukan dari tanah air sendiri walaupun pasukan itu adalah pasukan Manchu? Lupakah engkau betapa engkau melarikan diri dengan membawa banyak harta benda, kembali ke tanah air dan kini mengadakan pemberontakan? Siapa percaya akan kemunian gerakan pemberontakan ini kalau engkau mengumpulkan tokoh-tokoh sesat untuk membantumu? Boleh engkau mengelabui orang lain, akan tetapi kami para pendekar sudah dapat melihat kebusukan yang tersembunyi di balik pemberontakan ini.
Bagus. Ada saja alasanmu untuk membantu pemerintah penjajah Manchu. Nah, bersiaplah untuk menandingi aku, kata Ouyang Xianseng yang juga mengeluarkan sebuah kipas dengan tangan kirinya untuk mengipasi badan, sedangkan tangan kanannya menghunus sebatang pedang. Ouyang Xianseng tidak tahu bahwa sejak tadi Kam Hong sudah siap siaga, karena sikapnya berdiri, tegak dengan kipas terpentang mengipasi leher ini adalah gerak pembukaan dari ilmu silat Lohai San Hoat, ilmu kipas pengacau lautan. Bagaimanapun juga, hati Ouyang Xianseng sudah merasa gentar. Apalagi melihat betapa pertempuran telah terjadi di luar antara pasukan pemerintah dan pasukan pemberontak. Maka dia pun tidak mau membuang waktu lagi. Biarpun mulutnya menantang agar lawan bersiap namun pedangnya sudah menyambar, diikuti serangan kipasnya yang tidak kalah dahsyatnya dibandingkan dengan gerakan pedangnya. Namun Kam Hong dengan gerakan tenang mengebutkan kipasnya. Angin yang aneh berputaran meniup ke arah lawan, dan disusul gulungan sinar emas yang mengeluarkan suara melengking-lengking seperti suling ditiup dan dimainkan seorang ahli. Dari gulungan sinar keemasan itu mencuat sinar yang menyambar ke arah Ouyang Xianseng, sedangkan putaran kipas tadi merupakan perisai putih yang telah menangkis kedua serangan bekas pembesar di Birma itu. Terjadilah perkelahian yang amat hebat antara dua orang tua itu. Hebat dan aneh, dan biarpun mereka bergerak kadang-kadang amat lambat, namun angin pukulan yang keluar dari kedua buah kipas, sebatang pedang dan sebatang suling itu amatlah kuatnya sehingga orang-orang lain tidak berani mendekati dua orang jago tua itu. Melihat betapa Tian Kek Xianjin amat repot menghadapi pengeroyokan Gu Hongbeng dan Sumalian, maka Tian Kok Chinjin segera bergerak maju dengan tongkatnya. Sumalian menyambut kakek ini membiarkan Gu Hongbeng menghadapi Tian Kek Senjin dan terjadilah perkelahian seru antara gadis perkasa itu dan ketua Pat Kuapai, tidak jauh dari perkelahian antara Hongbeng dan tokoh Pek Lian Pai, yaitu Tian Kek Senjin. Sementara itu, melihat Sinkia Moli, Kao Hong Li sudah tidak sabar lagi. Itulah iblis betina yang melakukan penyerbuan ke istana gurun pasir dan bersama kawan-kawannya menyebabkan kematian kakek dan neneknya. Sinkia Moli, lihat baik-baik. Siapa aku? Akulah yang akan mencabut nyawamu agar engkau dapat bertemu dengan roh kakek dan nenekku di sana, bentaknya sambil melompat ke depan wanita itu. Sinkia Moli memandang dan ia mengenal Hong Li sebagai gadis yang pernah dikeroyoknya bersama Toat Beng Kiam Ong dan kawan-kawannya, akan tetapi kemudian mereka terpaksa melarikan diri ketika muncul Suma Cheng Liong dan Kam Bieng. Akan tetapi, mendengar bentakan Hong Li, ia memandang lebih teliti. Aku kau Hong Li. Lupakah engkau kepadaku, iblis busuk? Hong Li kembali membentak. Ah! Sintia Moli terkejut dan baru ia mengenal gadis itu. Ketika Hong Li berusia 13 tahun, pernah ia menculik gadis ini, dan mengambilnya sebagai murid, bahkan ia mulai merasa suka dan sayang kepada gadis itu. Sekarang, gadis itu telah dewasa dan berhadapan dengannya sebagai seorang musuh. Ia tidak sempat banyak bicara karena Hong Li telah menyerangnya dengan sepasang pedang. Untuk penyerbuan itu dan menghadapi musuh-musuh yang tangguh, Hong Li telah mempersiapkan diri dan kini membawa sepasang pedang, langsung menyerang lawan tangguh itu dengan permainan ilmu Siang Mo Kiam Sut, ilmu pedang sepasang iblis, yang dipelajari dari ibunya. Sintia Moli sudah maklum akan kelihayan gadis ini, maka ia pun cepat mencabut pedang dan kebutannya, menangkis serangan Hong Li dan membalas dengan ganasnya. Segera terjadi perkelahian sengit antara kedua orang wanita ini. Siang Koan Lohan yang juga bingung seperti halnya Ouyang Xianseng melihat penyerbuan pasukan pemerintah secara tiba-tiba dan berhadapan dengan banyak pendekar yang memiliki ilmu kepandaian tinggi dihadapi Suma Cheng Liong. Pendekar ini maklum bahwa di antara para pimpinan pemberontak itu, yang paling lihai adalah Ouyang Xianseng dan Siang Koan Lohan ketua Tiat Liong Pang. Karena Ouyang Xianseng telah dilawan oleh ayah mertuanya, maka dia pun cepat maju menghadapi Siang Koan Lohan yang segera menyerang dengan huncue emasnya. Sin Hong juga tidak tinggal diam. Melihat betapa kedua orang pimpinan pemberontak yang paling lihai itu sudah dihadapi dua orang Lo Chian Pui yang dia tahu amat sakti, dia pun lalu menerjang Siang Koan Liong, orang ketiga yang paling lihai di antara pihak musuh. Siang Koan Liong menyambut serangan Sin Hong dengan pedangnya, dan putra ketua Tiat Liong Pang yang juga murid Ouyang Xianseng ini berusaha keras untuk merobohkan lawan dengan pedangnya, namun Sin Hong biarpun bertangan kosong, ternyata merupakan lawan yang amat tangguh sehingga perkelahian antara mereka tak kalah serunya dengan perkelahian lain yang terjadi di tempat itu. Toat Beng Kiamong Giam San Ek mendapatkan lawan yang teramat berat baginya,
yaitu nenek Bu Cisian yang mempergunakan sebatang suling emas, persis seperti yang dimainkan oleh suaminya, Kam Hong, hanya ukurannya yang lebih kecil sedikit. Hok Yang Chu, tokoh Patkuapa yang pendek botak dan mempergunakan senjata sabuk yang ujungnya dipasangi pisau beracun, senjata yang baru dibuatnya karena yang lama telah putus ketika dia mengeroyok Sin Hong dan Hong Li, kini dihadapi oleh seorang lawan yang juga amat berat baginya, yaitu Kam Bieng yang juga seperti ayah dan ibunya, mempergunakan senjata sebatang suling emas. Nenek Heksim Kuibo, seorang di antara kaki tangan pemberontak yang lihai, dihadapi oleh Poulisian. Gadis ini baru saja dibebaskan oleh Sin Hong dan merampas sebatang pedang dari para penjaga yang mereka robohkan, dan kini gadis itu dengan sengit menyerang nenek bongkok kurus hitam itu, yang segera menangkis dengan tongkatnya dan membalas pula tak kalah serunya. Adapun Chu Kuntek, yang ketika dibebaskan mendengar dari Sin Hong bahwa Chi Hua tewas karena luka-lukanya yang diperoleh ketika gadis itu bertempur melawan Chiu Hokwi yang berjuluk Tiat Liong Kiam Eng, juga pernah menjadi Piao Su, murid utama dari Siang Koan Lohan, kini Kuntek sudah menerjang dengan sengitnya, menyerang Chiu Hokwi. Pendekar ini juga merampas pedang dari seorang penjaga karena pedangnya sendiri yaitu Koai Liong Po Kiam, telah dirampas oleh Ouyang Xianseng. Masih banyak sekali tokoh-tokoh sesat yang menjadi kaki tangan pemberontak yang dihadapi oleh para pendekar. Bahkan kini para pendekar yang tadinya menanti kesempatan di beberapa tempat persembunyian di daerah itu, setelah mendengar ribut-ribut penyerbuan pasukan ke sarang Tiat Liongpang sudah berdatangan membantu pasukan menggempur para pemberontak. Di antara mereka terdapat pula Ciok Heng, putra Ciok Kim Bou dengan banyak anggota Chin Sapang yang dipimpinnya. Pertempuran antara para tokoh sesat melawan para pendekar ini seru bukan main, mati-matian dan satu lawan satu, tidak seperti pertempuran yang terjadi di luar sarang. Pertempuran di luar itu adalah perang antara pasukan pemerintah melawan pasukan pemberontak yang terdiri dari pasukan Mongol dipimpin Agakai sebanyak 500 orang lebih, anak buah Tiat Liongpang sendiri tidak kurang dari 300 orang, anak buah Ang Imopang antara 50 orang dan anak buah para tokoh sesat juga membantu pemberontak. Akan tetapi, jumlah mereka tidak lebih dari 1.000 orang, sedangkan Liu Taichiangkun mengerahkan pasukan yang jumlahnya tidak kurang dari 3.000 orang. Tentu saja gelombang besar pasukan penyerbu yang melakukan serangan tiba-tiba dan sama sekali tidak pernah diduga oleh pasukan pemberontak, membuat para pemberontak kewalahan dan mereka terus didesak mundur dan terhimpit karena sarang pemberontak itu sudah dikepung dari 4 penjuru oleh pasukan pemerintah. Apalagi karena para pimpinan pemberontak sendiri sibuk di sebelah dalam sarang menghadapi penyerbuan para pendekar yang berilmu tinggi sehingga mereka tidak sempat lagi untuk memimpin pasukan mereka. Hal ini tentu saja membuat pasukan pemberontak menjadi semakin panik kehilangan komando. Pertempuran antara para pendekar melawan para tokoh sesat juga jelas memperlihatkan bahwa pihak para pendekar rata-rata dapat mendesak musuhnya. Hanya Cao Hongli yang belum mampu mendesak Sin Kiam Moli. Memang wanita iblis itu lihai bukan main dengan pedang di tangan kanan dan kebutan di tangan kirinya. Masih untung bagi Cao Hongli bahwa ia telah merampas sepasang pedang dari penjaga sehingga kini ia dapat menghadapi Sin Kiam Moli dengan permainan Siang Mo Kiam Sut. Namun, sepasang pedangnya adalah pedang biasa, maka gadis ini yang dapat menduga bahwa pedang di tangan Sin Kiam Moli tentu pedang pusaka, ia tidak berani mengadu pedang dengan langsung, khawatir kalau pedangnya akan rusak atau patah. Dan kebutan di tangan kiri wanita iblis itu berbahaya sekali, menyambar-nyambar ganas dan setiap bulu kebutan mengandung racun yang jahat. Maka, Hongli sama sekali tidak mampu mendesak Sin Kiam Moli dan untuk melindungi tubuhnya, gadis itu memainkan Siang Mo Kiam Sut sebaik mungkin, mengerahkan pada bagian pertahanan dengan memutar kedua pedangnya bersilang yang merupakan benteng kuat atau perisai yang melindungi tubuhnya dengan ketat. Tidak mudah bagi pedang dan kebutan Sin Kiam Moli membobol gulungan sinar kedua pedang yang menjadi perisai itu. Siang Koan Liong repot sekali menghadapi Sin Hong. Biarpun dia mempergunakan sebatang pedang dan lawannya itu bertangan kosong, namun tingkat kepandaian Sin Hong masih jauh berada di atasnya sehingga biar hanya bertangan kosong, Sin Hong selalu mendesaknya. Serangan pedang Siang Koan Liong selalu dapat dielakkan oleh Sin Hong dengan baiknya, bahkan beberapa kali hampir saja pedang itu dapat dirampas. Dengan ilmu silatnya yang bermacam-macam dan kesemuanya adalah ilmu silat tingkat tinggi, Sin Hong terus mendesak Siang Koan Liong. Kedua tangan kosong Sin Hong tiada bedanya dengan dua buah senjata yang ampuh. Dengan tamparan-tamparannya yang mendatangkan angin pukulan dahsyat,
Sin Hong terus membuat Siang Koan Leong hanya dapat mengelak sambil berlompatan mundur, dan mengelebatkan pedang untuk mencoba membacok lengan Sin Hong. Akhirnya sebuah tendangan yang ditujukan ke arah perutnya dan dielakkan oleh Siang Koan Leong, masih saja mengenai pinggir pinggangnya, membuat tubuh Siang Koan Leong terpelanting keras. Sin Hong yang teringat akan sikap Cihua sebelum gadis itu meninggal, betapa gadis itu memaki Siang Koan Leong yang telah menodainya, kini menerjang ke depan. Orang seperti pemuda itu berbahaya sekali, pikirnya, amat jahat, maka sudah sepatutnya kalau diakhiri saja hidupnya. Melihat lawannya terpelanting, Sin Hong berniat untuk mengirim pukulan susulan yang mematikan. Akan tetapi tiba-tiba nampak sinar terang dan terdengar bunyi seperti auman binatang buas. Sinar itu menyambar ke arah Sin Hong bagaikan seekor naga yang menubruk. Sin Hong terkejut sekali dan berjungkir balik ke belakang untuk menghindarkan diri dari tusukan pedang yang luar biasa ampuhnya itu. Dia tidak tahu bahwa itulah pedang Koai Leong Pokiam, pedang pusaka naga siluman, milik Chu Kun Tek yang dirampas oleh Ouyang Xianseng dan diberikan kepada muridnya. Dalam saat yang amat gawat bagi keselamatan dirinya, setelah terpelanting, Siang Koan Leong lalu mencabut pedang pusaka rampasan itu dan menusuk dari bawah. Berkat keampunan Koai Leong Pokiam terhindarlah dia dari bahaya maut karena Sin Hong yang terkejut mengurungkan serangannya dan berjungkir balik ke belakang. Akan tetapi, pada saat itu, terjadi perubahan menarik pada pertempuran antara Ouyang Xianseng dan Kam Hong. Mereka berdua lebih mengandalkan tenaga sakti mereka. Maklum, keduanya adalah tokoh-tokoh tua. Usia Ouyang Xianseng sudah mendekati 70 tahun, demikian pula dengan Kam Hong. Betapapun lihai dan kuatnya seseorang, tubuhnya hanya terbuat dari darah dan daging diperkuat oleh tulang belaka. Tulang-tulang tua dapat rapuh, daging pun mengendur, dan tubuh tak terhindarkan dari kelemahan dimakan usia dari dalam. Maka, kalau orang-orang seusia mereka mengandalkan tenaga, tentu mereka takkan mampu bertahan lama. Mereka bertanding dengan gerakan yang lambat, namun setiap gerakan itu mengandung tenaga dalam, tidak mempergunakan tenaga luar yang dibutuhkan untuk bergerak cepat. Dan dalam hal tenaga dalam ini, ternyata tingkat mereka seimbang. Kalau keduanya masih muda, tentu kakek Kam Hong akan dapat mengalahkan lawannya tanpa banyak kesukaran, mengandalkan ilmunya yang sukar dicari bandingannya di dunia ini. Mungkin hanya ilmu-ilmu dari Pulau Es dan Gurun Pasir sajalah yang mampu menandingi tingkat ilmu suling dan kipas dari pendekar suling emas itu. Betapapun juga, karena memang kalah tinggi ilmunya, ketika kedua kipas bertemu di udara terdengar suara keras dan kipas di tangan Ouyang Xianseng robek. Kam Hong mempergunakan kesempatan ini untuk mendesak. Sulingnya menyambar, menotok ke arah pelipis, dan kipasnya juga menyambar, gagangnya menotok ke lambung. Ouyang Xianseng yang masih terkejut karena robeknya senjata kipas di tangannya, cepat mundur sambil mengelebatkan pedangnya untuk membalas, ditusukkan ke arah kipas lawan untuk membuat kipas itu robek. Akan tetapi, pada saat itu, sinar kuning emas menyambar dari atas, menghantam pedangnya. Trang! Keras sekali hantaman suling emas itu, membuat tangan Ouyang Xianseng tergetar dan pedangnya patah ujungnya. Kakek itu terkejut sekali, lalu mencabut sebatang pedang dari balik jubahnya. Begitu dicabut pedang itu, Kam Hong terbelalak, lalu bergidik. Dia mengenal sebatang pedang yang ampuhnya menggiriskan hati. Baru hawanya saja sudah membuat orang menggigil, dan begitu pedang dicabut, dan digerakkan, tercium bau yang dapat membuat orang muntah. Pedang itu pun mengeluarkan sinar abu-abu kehitaman, sinar maut. Itulah pedang Bantok Kiam, pedang selaksa racun. Seperti diketahui, ketika menyerbu ke istana Gurun Pasir, Sin Qiam Moli dan kawan-kawannya berhasil menewaskan 3 orang tua sakti di sana, walaupun mereka sendiri hampir habis terbasmi. Hanya Sin Qiam Moli, Tian Kong Chin Jin, dan Tian Kek Xian Jin saja yang masih hidup walaupun menderita luka-luka, dan Sin Qiam Moli yang cerdik, dapat menyita 2 batang pedang pusaka dari istana Gurun Pasir, yaitu Cui Beng Kiam dan Bantok Kiam. Ketika ia dan kawan-kawannya bergabung dengan para pemberontak, melihat kesaktian Ouyang Xianseng, Sin Qiam Moli lalu menyerahkan sebatang di antara 2 batang pedang rampasan itu, ialah Bantok Kiam. Adapun pedang kedua, Cui Beng Kiam, disimpannya sendiri. Ouyang Xianseng adalah seorang yang cerdik sekali, juga memiliki ambisi besar.
Begitu melihat betapa dia dan kawan-kawannya tertipu, dan pasukan yang datang bukanlah pasukan pemerintahan yang bersekutu melainkan pasukan yang menyerang dalam jumlah amat besar, dan melihat pula munculnya para pendekar yang sebagian memiliki kesaktian hebat, dia pun maklum bahwa permainannya kalah. Kini, yang terpenting adalah menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu, melihat betapa kakek Kam Hong yang membuatnya jerih itu nampak gentar melihat dia mengeluarkan bantok kiam, Ouyang Xianseng lalu memutar pedang itu dan meloncat ke belakang, menyelinap di antara anak buah Pek Lian Pai dan Pat Kua Pai yang membantu para tokoh sesat menghadapi para pendekar. Kam Hong tidak mengejarnya, dan hanya menarik napas panjang, masih tertegun melihat pedang tadi. Pendekar ini pun teringat akan pedang yang disebut bantok kiam, sebuah di antara pusaka istana gurun pasir dan dia kagum bukan main, juga ngeri membayangkan kehebatan pedang itu. Pada saat Ouyang Xianseng melompat ke belakang dan melarikan diri menyelinap di antara para anggota Pek Lian Pai itulah yang menarik perhatian Siang Koan Liong. Pada saat itu, Sin Hong berjungkir balik ke belakang karena terkejut menghadapi serangan pedang Koai Liong Pokiam. Siang Koan Liong tidak mendesak Sin Hong karena bagaimanapun juga, dia sudah merasa jerih menghadapi pemuda berpakaian putih itu. Kini melihat gurunya melarikan diri, tanpa berpikir dua kali, Siang Koan Liong juga melompat ke belakang dan menyelinap di antara para anggota Pat Kua Pai dan menghilang. Sin Hong juga tidak mengejar karena di situ terdapat banyak lawan. Dia menoleh ke arah Kau Hong Li yang bertanding melawan Sin Qiam Mo Li dan terkejutlah pemuda ini. Tadinya dia tidak khawatir akan keselamatan Hong Li melihat gadis ini cukup lihai untuk mengimbangi permainan Sin Qiam Mo Li. Akan tetapi kini, Hong Li terdesak hebat sekali, bahkan sepasang pedangnya rusak-rusak. Sedangkan Sin Qiam Mo Li dengan senyum menyeringai mendesak dengan sebatang pedang yang mengeluarkan sinar yang menyeramkan. Itulah pedang pusaka Cui Beng Qiam. Pedang ini, seperti juga bantok kiam merupakan pusaka istana gurun pasir dan sudah puluhan tahun tidak pernah dipergunakan orang. Kini, di tangan Sin Qiam Mo Li, pedang itu menjadi senjata iblis yang haus darah. Gulungan sinarnya mengandung hawa yang mujizat. Dan jelas nampak betapa Hong Li merasa ngeri dan jerih menghadapi desakan pedang yang telah merusak sepasang pedangnya itu. Gadis ini terus main mundur sambil memutar kedua pedangnya sekuat tenaga untuk melindungi tubuhnya dari ancaman Cui Beng Qiam, pedang pengejar roh, yang menggiriskan itu. Kembalikan pedang itu. Tiba-tiba Sin Hong membentak dan tubuhnya sudah melesat ke depan, langsung saja dia menyerang Sin Qiam Mo Li dengan jurus ampuh dari Pek Ho Sin Kun. Tenaga yang terkandung dalam sambaran tangan Sin Hong itu hebat bukan main, membuat Sin Qiam Mo Li menjadi gugup dan wanita ini menangkis dengan kebutannya. Plak! Piar! Kebutan itu rontok bulunya, berhamburan dan tubuh Sin Qiam Mo Li terjengkang. Akan tetapi, ia bergulingan dan memutar pedang Cui Beng Qiam. Pedang ini mengeluarkan sinar kilat bergulung-gulung sehingga Sin Hong tidak berani mendesak. Kesempatan ini dipergunakan oleh Sin Qiam Mo Li untuk meloncat dan menyelinap di antara kawan-kawannya yang sedang berkelahi melawan para pendekar. Sin Hong mencoba untuk mengejar, akan tetapi wanita itu sudah lenyap dan dia yang mengkhawatirkan keselamatan Hong Li segera mendekati gadis itu. Bagaimana denganmu? Engkau tidak terluka, bukan? Hong Li menggeleng kepala dan tersenyum. Bukan main gadis ini, pikir Sin Hong. Baru saja terlepas dari ancaman maut, bahkan wajahnya masih basah dengan keringat, akan tetapi sudah mampu tersenyum demikian manisnya. Tidak, berkat pertolonganmu, Su Xiao. Mereka tidak sempat bicara banyak, karena perkelahian masih berlangsung, lalu mereka segera terjun ke dalam kancah pertempuran, membantu para pendekar. Kini keadaan menjadi semakin berat setelah 3 orang penting di antara para pimpinan pemberontak melarikan diri. Pertama-tama Toat Beng Qiam Ong Giam San Ek yang mendapatkan lawan berat sekali, yaitu Nenek Bu Cisian. Tingkat kepandaian si Raja Pedang ini jauh berada di bawah tingkat kepandaian nenek itu. Sejak semula, dengan suling emasnya, nenek itu sudah menekan dan mengurung, membuat si Raja Pedang tidak mampu mengembangkan permainan pedangnya. Akhirnya, kaki kiri nenek itu sempat menyentuh lututnya, membuat Toat Beng Qiam Ong setengah berlutut dan sebelum dia mampu bangkit kembali, ujung suling mengetuk ubun-ubun kepalanya dan dia pun roboh tewas seketika karena isi kepalanya tergetar dan batok kepalanya retak. Sungguh sayang sekali, Toat Beng Qiam Ong Giam San Ek sebenarnya bukanlah seorang penjahat. Tadinya dia pun terkenal sebagai seorang pendekar yang lihai, pernah menjadi murid Bu Tong Pai yang patuh.
Akan tetapi, dia mempunyai satu kelemahan, yaitu terhadap wanita cantik. Inilah yang menjerumuskannya ke lembah hitam. Karena dia tergila-gila kepada wanita cantik dan selalu mengejar kesenangan ini, maka dia pun terjerumus, tidak pantang lagi melakukan kejahatan dan kekejaman demi terpenuhinya keinginan hatinya. Makin lama dia pun makin dalam terjerumus dan pergaulannya dengan para tokoh sesat makin menyelewengkannya dan akhirnya dia harus tewas secara menyedihkan. Melihat betapa Sumalian yang memutar suling emasnya itu belum juga mampu menandingi kelihayan Tian Kong Chin Jin wakil ketua Pak Kuapai yang memang lihai bukan main itu, Hong Li tidak membuang banyak waktu. Segera ia terjun dan sepasang pedangnya menyambar-nyambar dengan dahsyatnya, merupakan sinar maut yang menyambar ke arah Tian Kong Chin Jin. Bukan main kagetnya kakek ini. Tadinya dia merasa lega bahwa dia hanya dilawan seorang gadis muda yang biarpun lihai dengan suling emasnya, namun dalam hal pengalaman jauh kalah olehnya. Ketua Pak Kuapai ini sudah berusia tua sekali, hampir 80 tahun. Akan tetapi sebagai seorang wakil ketua Pak Kuapai, tentu saja ilmu kepandaiannya tinggi. Sebetulnya, kalau dibuat perbandingan, Sumalian lebih lihai daripada kakek ini, apalagi mengingat bahwa kakek yang menjadi lawannya itu sudah tua sekali. Sepandai-pandainya orang, dan sekuat-kuatnya orang, takkan mungkin dapat melawan usianya sendiri. Usia tua akan menggerogotinya dari dalam, menghabiskan semua tenaga dan kesaktiannya. Demikian pula keadaan Tian Kong Chin Jin, sesungguhnya berat sekali lawan yang muda itu baginya. Akan tetapi, berkat pengalamannya yang banyak, dia masih mampu bertahan, bahkan tidak membiarkan gadis itu mendesaknya dengan permainan tongkatnya yang luar biasa. Begitu Kao Hong Li terjun membantu Sumalian dengan permainan sepasang pedangnya yang hebat, tentu saja kakek Tian Kong Chin Jin menjadi repot bukan main. Mengalahkan seorang Sumalian saja dia belum juga mampu, kini ditambah lawan yang juga merupakan seorang gadis yang amat lihai, yang telah mewarisi ilmu-ilmu dari Pulau Es dan Gurun Pasir. Permainan tongkatnya menjadi kacau dan dia tidak mampu menghindarkan diri lagi ketika suling di tangan Sumalian menyambar dan menotok dadanya. Dia berteriak keras dan tubuhnya terpelanting roboh, namun dia masih cukup kuat biarpun dadanya terasa nyeri dan napasnya terengah-engah. Ketika dia bergerak hendak meloncat bangun dengan muka pucat dan dada sesak, sinar pedang di tangan Hong Li menyambar dan tusukan pedangnya tepat menembus leher kakek wakil ketua Pat Kuapai itu. Mata Tian Kong Chin Jin melotot dan tongkatnya menyambar ke arah Hong Li dari bawah, dan ketika gadis itu dengan cekatan melompat ke belakang untuk mengelak, tongkat itu terus menyambar ke arah kepala kakek itu sendiri. Terdengar suara keras dan kakek itu pun roboh dan tak berkutik lagi, kepalanya pecah karena dipukulnya sendiri. Agaknya dia memilih mati di tangan sendiri daripada di tangan lawan, setelah menderita luka parah karena totokan suling di dadanya dan tusukan pedang yang menembus lehernya. Melihat lawannya tewas, Sumalian dan Kao Hong Li mengamuk terus, membantu kawan-kawan lain menghadapi para tokoh sesat yang membantu pemberontakan. Terutama sekali mereka berdua menghadapi para anggota Pek Lian Pai karena mereka itulah yang merupakan lawan-lawan lihai dari para pendekar. Sementara itu, Sin Hong juga sudah membantu Gu Hongbeng yang nampak terdesak pula oleh Tian Kek Seng Jin, tokoh Pek Lian Pai yang amat lihai itu. Memang Hongbeng belum kalah, akan tetapi pemuda itu kerepotan juga menghadapi tongkat naga hitam dari tokoh Pek Lian Pai itu. Begitu Sin Hong berkelebat masuk ke dalam gelanggang pertempuran membantu Hongbeng, kakek itu cepat menyambutnya dengan pukulan tongkat naga hitam, mengarah kepala Sin Hong. Dia maklum akan kehebatan pemuda ini, maka begitu menyerang, dia telah mengerahkan seluruh tenaganya. Tongkat yang berbentuk naga hitam itu berkelebat dan lenyap bentuknya, berubah menjadi gulungan sinar hitam panjang yang mengeluarkan bunyi desir angin. Namun, Sin Hong tidak mengelak, bahkan mengangkat lengan kanannya ke atas untuk menangkis tongkat hitam, sedangkan tangan kirinya membentuk moncong bangau, menotok ke depan sambil melangkahkan kaki ke depan mendekati lawan. Moncong bangau itu menotok ke arah ulu hati lawan. Tak! Lengan pemuda itu bertemu tongkat, dan Tian Kek Seng Jin merasa betapa lengannya tergetar hebat. Pemuda itu telah menangkis tongkat dengan lengan begitu saja, dan membuat tongkatnya terpental dan lengannya tergetar dan telapak tangannya terasa panas. Pada saat itu, Hongbeng sudah menyerang dari samping dengan sepasang pedangnya. Pedang kiri membacok kepala, pedang kanan menyusul cepat menusuk dari bawah menuju lambung. Tian Kek Seng Jin yang masih merasa kaget dan getaran akibat benturan lengan Sin Hong tadi masih belum lenyap,
menggerakkan tongkatnya menangkis sinar pedang yang membacok kepalanya, akan tetapi dia terlambat menghindarkan diri dari tusukan pedang dari bawah. Pedang di tangan Hong Beng itu menembus lambungnya. Darah muncrat dan kakek itu pun roboh dan tewas. Seperti juga Sumalian dan Cao Hong Li, setelah melihat betapa tokoh Pat Kuopai itu roboh, Sin Hong dan Hong Beng lalu melanjutkan amukan mereka dengan membantu para pendekar menghadapi para tokoh sesat lainnya. Perkelahian antara para pendekar dan para tokoh sesat kini berlangsung lama. Hek Yang Chu yang pendek botak itu mendapatkan lawan yang terlalu berat baginya, yaitu pendekar wanita Kam Bieng yang amat lihai ilmu silatnya dengan suling emasnya. Nyonya Suma Cheng Liong ini tanpa mengalami banyak kesukaran akhirnya merobohkan dan menewaskan Hok Yang Chu dengan totokan ujung suling emasnya pada beberapa jalan darah yang mematikan. Juga nenek iblis Hek Sim Kuibo tidak kuat melawan Po Ulisian. Gadis yang perkasa ini mempergunakan senjata pedang rampasannya, mendesak terus dan akhirnya sebuah tusukan pada dada nenek itu membuat Hek Sim Kuibo roboh dan tewas. Perkelahian antara Chu Kun Tek dan Tiat Liong Kiam Eng Chiu Hok Kui berjalan dengan seru dan seimbang. Tidak percuma Chiu Hok Kui menjadi murid pertama Siang Koan Lohan dan berjuluk Tiat Liong Kiam Eng, pendekar pedang naga besi, karena ilmu pedangnya memang hebat dan tenaganya juga kuat sekali. Akan tetapi, walaupun dia tidak dapat dirobohkan oleh Chu Kun Tek, dia sendiri pun mengalami kesukaran untuk mengalahkan pemuda tinggi besar yang gagah perkasa, pendekar muda dari lembah naga siluman ini. Chu Kun Tek memang telah kehilangan pedang pusakanya, yaitu Koai Liong Pokiam yang dirampas oleh Siang Koan Liong, akan tetapi dia tidak kehilangan ilmu pedang Koai Liong Kiam Sut, dan biarpun dia hanya mempergunakan sebatang pedang rampasan. Namun permainan pedangnya masih hebat dan membuat Chiu Hok Kui terpaksa harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaiannya untuk mengimbangi permainan pedang lawan. Selagi kedua orang ini saling serang dengan hebatnya, tiba-tiba nampak berkelebatnya bayangan putih dan tahu-tahu Sin Hong telah berdiri di antara mereka. "Saudara Chu Kun Tek, harap berikan orang ini kepadaku, dia adalah musuh besarku," kata Sin Hong. Mendengar ini, Chu Kun Tek yang tadi bersama Po Ulisian dibebaskan oleh Sin Hong, mengangguk dan dia pun menggunakan pedangnya untuk membantu para pendekar lain, mengamuk di antara para tokoh sesat. Adapun Sin Hong kini berhadapan dengan Chiu Hok Kui. Keduanya saling pandang dan sinar mata Sin Hong mengeluarkan sinar berkilat. Dia memang marah sekali, bukan hanya karena orang ini yang telah membunuh ayah kandungnya, melainkan terutama sekali karena dia telah membunuh pula Kui Chihua. Dia tahu bahwa orang ini hanyalah kaki tangan Tiat Liong Pang, akan tetapi orang seperti Chiu Hok Kui ini jahat dan berbahaya sekali karena pandai bersandiwara sehingga mendiang ayahnya sendiri kena dikelabuhi, bahkan dia sendiri pun kena ditipu dan telah menaruh kepercayaan kepada bekas pembantu ayah kandungnya ini. "Chiu Hok Kui, sekarang engkau hendak berkata apa lagi? Kiranya semua pembunuhan itu engkau yang melakukannya, terhadap ayah kandungku, terhadap orang Shilai, dan juga Kui Chihua." Mendengar ini, Chiu Hok Kui yang sudah tahu bahwa dia pun tidak akan dapat melarikan diri dan terpaksa harus melawan sampai mati, tersenyum mengejek dan berkata, "Engkau baru tahu? Bodoh! Memang aku yang telah mengatur semua itu, demi perjuangan Tiat Liong Pang, membunuh ayahmu, anak buahnya, orang Shilai yang berkhianat, akulah yang..." "Hahaha, mempermainkan Kui Chihua sepuas hatiku lalu membunuhnya. Habis, engkau mau apa?" Keterangan tambahan dari Chiu Hok Kui bahwa dia telah mempermainkan Chihua, menambah api yang berkobar di kepala Sin Hong. Kiranya sebelum membunuhnya, orang ini telah mempermainkan Chihua. Kini baru dia mengerti. Chihua telah mengorbankan diri dalam usahanya menyelamatkan Gu Hongbeng, Chu Kun Tek dan Po Ulisian. Gadis itu telah berhasil merayu Chiu Hok Kui ini, menyerahkan diri. Agaknya demikian melihat pengakuan Chiu Hok Kui tadi, dan berhasil mencuri kunci dan membebaskan 3 orang tawanan itu sebelum ia kembali ke kamar dan berusaha membunuh Chiu Hok Kui akan tetapi malah terluka parah dan biarpun akhirnya dapat dibebaskan, tetap saja tewas karena luka-luka itu. "Jahanam, engkau memang jahat sekali," kata Sin Hong dan dia pun menerjang ke depan dengan kedua tangan digerakkan seperti leher dan moncong burung bangau. Dalam kemarahannya, begitu menyerang dia telah mengeluarkan ilmu simpanannya, yaitu ilmu silat tangan kosong Pek Ho Sin Kun. Dari kedua tangannya itu menyambar angin pukulan dahsyat bukan main. Melihat ini, Chiu Hok Kui cepat mengelebatkan pedangnya membacok ke arah lengan yang meluncur ke depan itu dan Sin Hong sama sekali tidak menarik tangannya, bahkan sengaja menerima bacokan pedang itu dengan lengannya.
Tak. Bukan lengan itu yang putus, melainkan pedang itu yang terpental bahkan terlepas dari pegangan tangan Chiu Hokwi saking kerasnya pertemuan antara pedang dan lengan yang mengandung tenaga sinkang yang amat hebat itu. Dapat dibayangkan betapa hebatnya tenaga sinkang dari pemuda berpakaian putih ini kalau diingat betapa mendiang kakek Kao Kok Chu, nenek Wan Cheng, dan kakek Tiong Kai Huesio, telah mengoperkan tenaga mereka kepadanya dan dia telah memiliki tenaga gabungan dari 3 orang sakti yang kesemuanya terkandung di dalam gerakan silat sakti Bangau Putih. Chiu Hokwi terkejut bukan main, akan tetapi sebelum dia sempat mengelak, sebuah tendangan dari kaki Sin Hong mengenai pahanya. Tubuhnya terpelanting sampai 4-5 meter jauhnya dan kebetulan sekali jatuh di dekat kaki Gu Hongbeng. Melihat orang yang dibencinya ini terbanting keras dan merangkak hendak bangun, Hongbeng mengelebatkan pedangnya dan leher Chiu Hokwi yang sedang merangkak seperti anjing itu terbabat pedang. Leher itu putus seketika dan kepalanya terpental, menggelinding sampai jauh. Kini banyak di antara para pendekar yang melihat betapa para tokoh sesat yang terlihai sudah roboh, berdiri menonton perkelahian yang berlangsung dengan amat hebatnya dan amat menarik, yaitu perkelahian antara Suma Cheng Liong dan Siang Koan Lohan. Memang hebat sekali perkelahian antara 2 orang gagah perkasa ini. Siang Koan Lohan atau yang bernama Siang Koan Tek, ketua Tiat Longpang memang seorang yang amat gagah perkasa. Tubuhnya tinggi kurus namun mukanya merah dengan jenggot panjang ke dada dan matanya mencorong seperti mata naga. Dia memiliki tenaga raksasa, bukan saja tenaga luar dengan otot-ototnya, melainkan juga memiliki sinkang yang amat kuat. Banyak ilmu silat aneh dan lihai dikuasainya, bahkan dia menguasai pula ilmu gulat dari utara. Tendangan mautnya Ban Kintui, tendangan Selaksakati, amat berbahaya, dan dia juga memiliki ilmu silat Tiat Wi Liong Kun, silat naga ekor besi, dengan mempergunakan tenaga dalam Liong Jiao Kang, tangan cakar naga, yang dahsyat. Semua ini masih ditambah lagi dengan Kim Hun Cue, pipa tembakau emas, sebagai senjata, maka lengkaplah Siang Koan Lohan sebagai seorang lawan yang tangguh. Dia pun memiliki pengalaman berkelahi yang sudah puluhan tahun. Namun, lawannya bukan pula orang sembarangan. Sungguh sial sekali bagi ketua Tiat Longpang itu bahwa sekali ini dia mendapatkan lawan seorang pendekar besar, yaitu Suma Cheng Liong. Pendekar ini adalah seorang cucu pendekar super sakti dari Pulau Es, cucu yang paling pandai di antara semua cucu pendekar sakti itu. Sejak kecilnya, Suma Cheng Liong berbakat sekali dan selain ilmu-ilmu yang tinggi dari keluarga Pulau Es, juga dia menguasai dengan amat baiknya beberapa macam ilmu aneh, di antaranya Coan Kuci, jari penembus tulang, semacam ilmu totokan yang amat dahsyat dari mendiang Hek Imoong, seorang datuk sesat yang pernah menjadi gurunya. Juga dia mahir ilmu sihir yang dipelajari dari ibunya. Karena dia telah memiliki ilmu-ilmu yang demikian tingginya, juga karena seluruh tubuhnya telah dilindungi tenaga sinkang yang membuatnya kebal, Suma Cheng Liong melawan Siang Koan Lohan hanya dengan kedua tangan kosong saja. Perkelahian antara kedua orang ini merupakan pertandingan yang paling hebat dan menarik. Semua pendekar yang tidak merasa perlu lagi membantu kawan-kawan yang sedang membabat sisa orang-orang sesat, kini menonton dan tidak seorang pun di antara mereka berani membantu Suma Cheng Liong. Sebagai seorang pendekar besar, tentu Suma Cheng Liong akan merasa tersinggung kalau perkelahiannya melawan ketua Tiat Longpang ini dibantu orang lain. Sin Hong sendiri yang sudah merasa gatal tangan untuk menghajar dan menundukkan ketua Tiat Longpang yang menjadi biang keladi semua kerusuhan ini, bahkan yang menjadi biang keladi kehancuran keluarga ayahnya, juga hanya menonton saja seperti yang lain. Apalagi dia, bahkan Kam Hong dan Bu Chi Sian sendiri, sepasang suami istri sakti yang menjadi mertua dari Suma Cheng Liong, juga hanya menonton, demikian pula istrinya, Kam Bieng. Ketika melihat betapa tempat itu dikelilingi para pendekar yang menonton, diam-diam hal ini mengecilkan hati Siang Koan Lohan. Kalau para pendekar sudah duduk enak-enakan menonton, hal itu hanya berarti bahwa semua pembantunya telah gagal dan telah roboh. Dia tadi sudah merasa marah dan penasaran, juga menyesal dan kecewa melihat betapa Ouyang Xian Seng melarikan diri, demikian pula Sin Kiam Moli dan putranya sendiri. Diam-diam dia memaki mereka sebagai pengecut-pengecut yang curang, yang ingin mendapatkan enaknya saja, dan tidak bertanggung jawab kalau ada malapetaka menimpa, tidak setia kawan. Perasaan ini, ditambah perasaan gentar menghadapi para pendekar yang sudah mengurung tempat itu, setidaknya mempengaruhi permainan kaki tangan ketua Tiat Longpang ini. Hait!
Siang Koan Lohan yang sudah hampir putus asa melihat betapa semua pembantu utamanya telah roboh, kini mengirim hantaman dengan Huncue mautnya. Dia menggunakan seluruh tenaganya karena dia ingin mengakhiri perkelahian itu secepatnya, kalah atau menang, maka dia hendak mengadu tenaganya. Huncue menyambar menjadi sinar keemasan ke arah kepala Suma Cheng Liong. Suma Cheng Liong juga percaya akan kekuatan sendiri, akan tetapi dia belum nekat seperti lawannya. Kalau dia mengadu tenaga secara langsung, belum tentu dia kalah kuat, akan tetapi karena dia pun tahu bahwa lawannya bertenaga besar, maka kalah menang akan membawa akibat yang merugikan dirinya, setidaknya dia akan terguncang hebat. Dia tidak sebodoh itu, dan dia pun menangkis sambaran Huncue itu bukan secara langsung dari depan, melainkan dari samping sehingga mereka tidak mengadu tenaga dengan langsung. Pada saat itu, tangan kiri ketua Tiat Liongpang itu memukul dengan telapak tangan terbuka. Melihat ini terpaksa Suma Cheng Liong menyambut dengan telapak tangan kanannya sambil mendorong. Duh! Pelak! Pertemuan telapak tangan itu membuat keduanya terpental ke belakang dan mereka berdiri berhadapan dalam jarak yang cukup jauh. Tiba-tiba Siang Koan Lohan kembali mengeluarkan pekik dahsyat dan tubuhnya lalu meloncat tinggi ke depan, dan dari atas dia menyerang dengan Huncue dan tangan kirinya. Inilah jurus terakhir dari kakek itu setelah tadi berkali-kali dia mempergunakan tendangan Ban Kintui tanpa hasil apapun karena lawannya selalu dapat mengelak, bahkan kalau menangkis dari samping, kakinya terasa nyeri dan tergetar hebat. Kini dia mengerahkan seluruh tenaganya dalam serangan sambil meloncat setengah terbang ini. Suma Cheng Liong menyambutnya dengan loncatan yang sama, dan pendekar ini tanpa ragu-ragu lagi mempergunakan ilmu Coan Kutsi dari mendiang Hek I Moong. Ilmu yang amat dahsyat dan mengerikan. Begitu dia meloncat dan menggerakkan kedua tangan dengan jari-jari terpentang lurus ke depan, terdengar suara bercuitan. Orang-orang hanya melihat betapa dua tubuh yang meloncat itu seperti saling terkam, dan melihat betapa kedua orang gagah perkasa itu dapat meloncat turun pula ke atas tanah, saling membelakangi. Kalau Suma Cheng Liong dengan cepat membalikkan tubuh menghadapi lawan, adalah tubuh Siang Koan Lohan yang diam saja, tetap membelakangi lawan. Kam Bieng melihat betapa baju di dada suaminya terobek dan nampak ada tanda menghitam pada dada itu, maka cepat dia menghampiri suaminya. Suma Cheng Liong tersenyum menggeleng kepala tanda bahwa luka di dadanya tidak berbahaya sehingga Kam Bieng menjadi lega, lalu mereka menoleh dan memandang kepada Siang Koan Lohan. Semua mata kini ditujukan kepada ketua Tiat Liongpang itu. Tubuhnya masih berdiri tegak. Dan kini perlahan-lahan tubuh itu membalik kaku dan semua orang melihat betapa kakek itu masih memegang senjata Huncue emasnya, tubuhnya tidak nampak terluka, akan tetapi dari bawah kain penutup rambut itu menetes darah yang berjatuhan ke atas dahi, pipi dan dagunya. Dia memandang kepada Suma Cheng Liong, lalu terdengar dia berkata. Mereka, pengecut-pengecut itu berada di rumah Ouyang Xianseng di lereng balik bukit ini. Setelah berkata demikian, tubuhnya lalu jatuh kaku seperti sebatang balok dan ketika diperiksa, ternyata dia telah tewas karena luka-luka di kepalanya, di balik kain penutup kepala. Kiranya, ilmu Coan Kutsi, jari penembus tulang, dari Suma Cheng Liong tadi telah membuat jari-jari tangan pendekar itu menembus kepala. Mendengar ucapan ketua Tiat Liongpang sebelum tewas, Sin Hong maklum siapa yang dia maksudkan. Ban Tok Kiam, bahkan Koai Liong Pok yang mereka bawa, aku harus mengejar mereka, katanya kepada Kau Hong Li dan dia pun cepat melompat dan lari. Susiok, tunggu, aku membantumu. Teriak Hong Li yang melompat mengejar pula, maklum pula bahwa Susioknya itu akan mengejar Ouyang Xianseng, Siang Koan Liong, dan Sin Kiam Moli, 3 orang yang lolos dari situ dan yang melarikan pusaka-pusaka dari Istana Gurun Pasir, juga pusaka dari Lembah Naga Siluman yang mereka rampas dari tangan Cukun Tek. Ah, berbahaya sekali membiarkan mereka berdua menghadapi Ouyang Xianseng yang amat lihai, kata Kam Hong dan dia pun mengejar ke arah balik puncak bukit itu. Ketika mereka tiba di luar sarang Tiat Liongpang, ternyata pertempuran juga sudah tinggal sedikit. Semua pasukan pemberontak dapat dirobohkan, tewas atau terluka, dan sisanya hanya melawan untuk mempertahankan diri saja. Jumlah pasukan pemerintah jauh lebih banyak sehingga perlawanan pasukan yang terdiri dari anak buah Tiat Liongpang, pasukan Mongol, anggota Ang Imopang dan anak buah beberapa orang tokoh sesat itu tidak ada artinya sama sekali. Rumah itu merupakan sebuah gedung yang tidak berapa besar akan tetapi kokoh kuat dan nampak menyeramkan, dilindungi oleh pohon-pohon dan hampir tidak nampak dari luar.
Sin Hong dan para pendekar lainnya berdiri di depan rumah itu, di pekarangan depan, memandang ke arah pintu dan jendela yang tertutup. Cuaca senja itu muram, seolah-olah sang matahari lebih siang menyembunyikan diri di balik awan tebal karena merasa ngeri menyaksikan ulah manusia yang saling bunuh di bukit itu. Beberapa kali Sin Hong berteriak sambil mengerahkan kaikangnya sehingga suaranya bergema sampai jauh, memanggil nama-nama Ouyang Xianseng, Xiang Koan Liong, dan Sin Qian Moli yang ditantangnya keluar. Akan tetapi, tidak ada jawaban dari dalam rumah itu. Biar aku menerjang masuk, kata Sin Hong, akan tetapi sebelum dia bergerak, Kam Hong mencegahnya. Berbahaya sekali memasuki sarang seorang seperti Ouyang Xianseng. Rumah itu pasti penuh dengan alat rahasia dan jebakan. Dia licik dan curang, sebaiknya memaksa mereka keluar dengan api. Sin Hong mengangguk kagum. Pendapat Lo Qianrui benar sekali, terima kasih. Dia melihat betapa di bagian belakang rumah itu terdapat bagian kecil, mungkin dapur atau gudang, yang atapnya terbuat dari daun kering. Dia lalu membuat api, menyalakan sebatang ranting kayu kering dan dengan pengerahan tenaga dia melemparkan kayu yang menyala itu ke atas atap daun kering di bagian belakang rumah itu. Api itu cepat sekali menyambar daun kering dan sebentar saja atap itu pun terbakar. Api menyala dengan cepatnya, menjadi besar dan mulai membakar rumah induk. Para pendekar sudah siap dan mereka pun tanpa berunding dulu sudah mengepung rumah itu agar mereka yang berada di dalam rumah itu tidak mampu melarikan diri, atau setidaknya akan ketahuan ke arah mana larinya. Akan tetapi, ternyata mereka yang berada di dalam rumah itu, dapat melihat pula bahwa melarikan diri agaknya tidak mungkin lagi, maka tiba-tiba pintu depan terbuka dari dalam. Belum nampak ada orang muncul keluar, akan tetapi dengan jelas terdengar suara Ouyang Xianseng, tenang dan dingin. Hei, anjing-anjing mancu. Kami akan keluar, hendak kami lihat apakah kalian cukup berani untuk menghadapi kami 1 lawan 1, tidak keroyokan macam segerombolan anjing peliharaan orang mancu. Mendengar ucapan ini, semua orang memandang marah dan muka mereka berubah merah. Sungguh keji ucapan itu, juga amat memanaskan hati, terutama sekali Chu Kuntek yang memang berdarah panas. Keparat, bentaknya nyaring. Kalian yang pengecut seperti anjing-anjing takut digebuk, berani membalikan kenyataan dan memaki kami. Pendekar ini marah sekali mengingat betapa pedang pusakanya dirampas dan dilarikan mereka yang berada di rumah itu. Kam Hong yang tahu bagaimana untuk menghadapi seorang tokoh jahat, lihai dan cerdik macam Ouyang Xianseng, berkedip kepada Kuntek agar pemuda ini bersabar dan menahan diri tidak bicara lagi. Melihat sikap Lisian, Kuntek cepat mengangguk patuh. Ouyang Xianseng, terdengar kini suara Kam Hong, juga tenang dan perlahan saja, namun suaranya terdengar jelas sekali dari dalam rumah itu. Keluarlah kalian dan kami siap untuk menghadapi kalian 1 lawan 1 seperti lazimnya pertandingan antara orang-orang gagah. Mendengar jawaban Kam Hong ini, muncullah 3 orang dari pintu depan itu. Mereka itu bukan lain adalah Ouyang Xianseng, Xiang Koan Liong, dan Sin Qian Moli. Ouyang Xianseng nampak tenang-tenang saja, bahkan mulutnya terhias senyuman, seakan-akan dia merasa bangga dan gagah. Akan tetapi Xiang Koan Liong dan Sin Qian Moli jelas nampak gugup dan gelisah melihat demikian banyaknya pendekar menanti di pekarangan. Karena ia pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar lagi kecuali melawan mati-matian, Sin Qian Moli sudah mendahului Ouyang Xianseng, melompat ke depan menghadapi para pendekar lalu berteriak dengan suara dibikin gagah dan penuh keberanian untuk menutupi keadaan hatinya yang terguncang takut. Tan Sin Hong, aku tantang padamu untuk maju mengadu ilmu dan nyawa dengan aku. Engkaulah biang keladi semua kegagalan kami. Memang di dalam hatinya, wanita iblis ini merasa marah sekali kepada Sin Hong. Beberapa kali sudah pemuda itu menjadi penghalang baginya, dan ia masih tetap merasa menyesal mengapa ketika ia dan kawan-kawannya dahulu menyerbu istana gurun pasir, dibiarkannya pemuda itu terlepas dan selamat dari cengkeramannya. Padahal, ketika itu, Sin Hong sama sekali tidak berdaya dan tidak memiliki ilmu kepandaian sehebat sekarang ini. Setelah berteriak seperti itu, Sin Qian Moli sudah mengeluarkan sepasang senjata yang menyeramkan, yaitu pedang pusaka Cui Beng Qiam dan kebutan merah yang diperolehnya dari dalam rumah Ouyang Xianseng. Pedang Cui Beng Qiam, pengejar arwah, itulah yang mendatangkan pengaruh amat menyeramkan.
Shin Hong mengenal pedang pusaka istana gurun pasir ini dan dia pun maklum bahwa sekali kena gurat saja oleh pedang Cui Beng Qiam atau Bantok Qiam, sudah cukup untuk membuat seorang yang betapapun kuat tubuhnya, roboh dan mungkin tewas seketika atau menderita luka beracun yang sukar dicarikan obat penawarnya. Untung bahwa kakek dan nenek sakti penghuni istana gurun pasir sudah memberitahu dengan jelas tentang asal-usul kedua pedang pusaka itu, bahkan juga memberitahu rahasia penawar racun-racun yang terkandung dalam pedang-pedang pusaka itu. Oleh karena itu tadi ketika melakukan pengejaran, dia sudah bersiap sedia, sudah menelan 3 butir pil putih yang menjadi obat penawar racun pedang Cui Beng Qiam. Kini, dia menghadapi Sin Qiam Moli yang mempergunakan Cui Beng Qiam, tentu saja tidak merasa gentar. Pedang itu dahulu adalah milik seorang di antara 3 orang gurunya, yaitu Tiong Kai Huesio, dan obat pil putih itu juga pemberian Tiong Kai Huesio kepadanya, bahkan dia sudah mempelajari cara pembuatannya. Sin Qiam Moli, agaknya takaran kejahatan yang kau lakukan sudah melampaui batas sehingga sekarang ini saatnya engkau harus menebus semua kejahatanmu itu. Majulah, tantangnya dan dengan tangan kosong saja Shin Hong melangkah maju. Susiok. Kau pakailah pedang ini, tiba-tiba Hong Li berseru sambil menyodorkan sepasang pedangnya, pedang rampasan yang cukup baik, bahkan tadi ia pergunakan untuk melawan iblis betina itu. Shin Hong menoleh dan tersenyum kepadanya sambil menggeleng kepala. Pada saat itu, Hong Li menahan jeritnya dan semua orang pun menahan napas ketika melihat betapa selagi Shin Hong menoleh kepada Hong Li, Sin Qiam Moli telah dengan amat cepatnya menyerang dengan tusukan pedang Cui Beng Qiam. Hebat sekali pedang ini memang. Ketika ditusukkan, bukan saja mengeluarkan suara mengaung yang aneh, akan tetapi juga mendatangkan hawa dingin yang membuat orang bergidik karena seram. Tusukan Cui Beng Qiam itu masih disusul dengan totokan maut yang dilakukan dengan kebutan merah yang beracun itu. Namun, Shin Hong bukan seorang pemuda yang ceroboh atau lengah. Biarpun tadi dia menanggapi usul Hong Li dan menolak pemberian pedang sambil menoleh ke arah Hong Li, namun seluruh perhatiannya masih tertuju kepada calon lawannya sehingga tentu saja serangan dahsyat itu dapat diketahuinya dan cepat sekali tubuhnya sudah bergerak dengan amat lincahnya, membuat langkah-langkah yang gesit dan aneh tubuhnya meliuk ke sana-sini dan dia pun sudah dapat mengelak dari semua serangan pedang dan cambuk itu. Shin Hong bukan saja mampu menghindarkan semua serangan lawan, bahkan dia mampu membalas dengan dahsyat. Perlu diketahui bahwa pada saat itu, Shin Hong menguasai banyak sekali ilmu silat yang tinggi, dan tingkatnya tidak kalah oleh para pendekar lainnya. Bahkan mungkin orang seperti Ouyang Xianseng takkan mampu mengalahkannya dengan mudah. Ilmu-ilmunya bahkan lebih tinggi daripada Ouyang Xianseng, hanya tentu saja masih belum matang dibandingkan orang tua ini. Dari 3 orang gurunya yang sakti, Shin Hong sudah mempelajari ilmu-ilmu yang hebat. Mendiang Tiong Kai Huesio atau ketika mudanya terkenal dengan nama Wan Tek Hoat berjuluk si Jari Maut, dia telah mempelajari Toat Beng Chi, Jari Pencabut Nyawa, Pat Mo Sin Kun, Silat Sakti 8 Iblis, yang digabung dengan Pat Sian Sin Kun, Silat Sakti 8 Dewa, juga melatih diri untuk menghimpun Sinkang dengan ilmu tenaga inti bumi. Dari Cao Kok Chu, pendekar naga sakti gurun pasir, dia menerima ilmu hebat Sin Leong Chiang Hoat, ilmu pukulan naga sakti. Dan dari nenek Wan Cheng dia mempelajari Bantok Chiang, tangan selaksa racun, dan ilmu pedang Bantok Qiam Sut. Bahkan lebih dari itu, 3 orang tua sakti itu lalu menggabungkan ilmu-ilmu mereka dan mengambil intisarinya untuk dimasukkan ke dalam sebuah ilmu silat tangan kosong yang mereka ciptakan bersama yang mereka beri nama Pek Ho Sin Kun, Silat Sakti Bangau Putih. Dan ilmu inilah yang sekarang dipergunakan oleh Shin Hong untuk menghadapi Sin Qiam Moli yang amat lihai dengan senjata cambuk beracun dan pedang pusaka Cui Beng Qiam. Sin Qiam Moli adalah seorang datuk sesat yang telah memiliki tingkat kepandaian tinggi. Demikian lihainya sehingga dengan bantuan belasan orang datuk dari Pek Lian Pai dan Pat Kua Pai, ia berhasil menyerbu ke istana gurun pasir dan berhasil menewaskan kakek dan nenek sakti penghuni istana tua itu dan juga Tiong Kai Huesio yang tinggal bersama mereka, walaupun untuk itu ia harus kehilangan belasan orang kawan, bahkan yang hidup hanya ia sendiri. Tian Kong Chin Jin dan Tian Kek Seng Jin yang juga masih menderita luka-luka yang cukup berat. Kebutannya amat terkenal kehebatannya, dengan gagangnya yang terbuat dari emas, dan bulu kebutan yang mengandung racun jahat. Juga ilmu pedangnya cukup tinggi, ditambah lagi dengan kuku-kuku jari tangannya yang beracun kalau ia sudah mainkan ilmu Hek Tok Chiang, tangan racun hitam. Namun, sekali ini kembali Sin Qiam Moli harus mengakui keunggulan lawannya yang biarpun masih muda,
namun telah memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa itu. Biarpun bertangan kosong, namun kedua lengan tangan Shin Hong merupakan dua benda yang tak kalah ampuhnya dibandingkan dengan senjata manapun juga, bahkan lebih hidup dan mempunyai banyak perubahan, baik pada tekukan sikunya, pergelangan tangannya, maupun jari-jarinya, tidak seperti senjata tajam yang kaku dan mati. Kedua lengan itu bergerak-gerak seperti hidup, kadang-kadang membentuk leher dan kepala bangau, kadang-kadang bergerak seperti menjadi sepasang sayap dan jari-jari tangan itu dapat membentuk moncong bangau yang panjang runcing. Selain itu, dari kedua tangan itu keluar hawa pukulan yang amat kuat. Kedua lengan pemuda itu tidak hanya menjadi hidup dengan perubahan aneh-aneh, akan tetapi bahkan kadang-kadang dapat dipergunakan untuk menangkis kebutan dan lengan itu berubah keras kaku seperti baja. Hanya terhadap Cui Bengkiam pemuda itu tidak berani menangkis langsung dengan tangannya karena dia cukup mengenal pedang pusaka ampuh itu, dan kalau pedang itu menyambar, dia hanya mengelak atau menangkis dari samping dengan jalan menyampok sehingga lengannya atau tangannya tidak beradu langsung dengan mata pedang. Perkelahian itu berlangsung dengan seru dan mati-matian. Shin Qiam Moli yang sudah maklum bahwa ia tidak akan mampu lolos dari situ kecuali mengadu nyawa, menjadi nekat dan karena kenekatannya ini, maka gerakannya menjadi liar dan buas, amat berbahaya karena ia mencurahkan seluruh daya dan tenaganya untuk menyerang dan merobohkan lawan. Sebaliknya, tentu saja Shin Hong tidak ingin mengadu nyawa dan tidak nekat seperti lawannya. Dia memakai perhitungan dan membagi perhatiannya antara menyerang dan membela diri. Biarpun demikian, karena Shin Hong menang segala-galanya, perlahan-lahan dia mulai mendesak iblis betina itu dan suatu saat yang baik, sambil mengeluarkan bentakan nyaring, Shin Hong menyambut sambaran kebutan dengan pukulan tangan dilanjutkan dengan cengkeraman. Hebat sekali sambutannya ini terhadap kebutan karena seketika nampak bulu kebutan berhamburan dan ternyata bulu-bulu kebutan itu telah rontok semua. Tinggal gagangnya saja yang masih berada di tangan Shin Qiam Moli dan wanita ini terkejut bukan main. Apalagi ketika Shin Hong mendesaknya dengan totokan-totokan tangan kanan sedangkan tangan kiri pemuda itu melakukan gerakan mencengkeram ke arah pergelangan tangan Shin Qiam Moli untuk merampas pedang Cui Bengkiam. Shin Qiam Moli yang sudah menjadi semakin gentar karena kebutannya rontok, memutar pedangnya untuk melindungi diri, akan tetapi ia terhuyung dan terus mundur. Pada saat yang amat berbahaya bagi Shin Qiam Moli itu, tiba-tiba nampak sinar amat menyeramkan meluncur dan pedang Bantok Kiam yang sinarnya kehitaman itu sudah menusuk ke arah dada Shin Hong. Curang, keparat, teriak Cao Hong Li dan semua orang memandang kaget melihat betapa Shin Hong yang diserang secara tiba-tiba oleh Ouyang Xianseng dengan menggunakan Bantok Kiam untuk menolong Shin Qiam Moli, berusaha untuk mengelak dengan membuang diri ke samping. Namun, Ouyang Xianseng memang lihai bukan main. Biarpun lawannya sudah mengelak cepat, dia masih sempat membalikkan pedang yang luput sasaran itu dan pundak kiri Shin Hong terserempet pedang Bantok Kiam. Pemuda itu mengadu dan tubuhnya roboh terguling. Xian Cai. Sungguh tak tahu malu engkau, Ouyang Xianseng. Kam Hong membentak dan kakek ini sudah mencabut suling emas dan kipasnya, lalu menyerang Ouyang Xianseng yang bersenjata kipas pula di tangan kiri dan pedang Bantok Kiam di tangan kanan. Jangan sentuh aku. Shin Hong berseru mencegah ketika Hong Li hendak menubruk dan menolongnya. Hong Li terkejut dan menghentikan gerakannya. Sebagai cucu kakek dan nenek penghuni istana gurun pasir, tentu saja ia sudah pernah mendengar dari ayahnya tentang kehebatan Bantok Kiam. Sekali terkena goresan pedang pusaka itu, jangan harap akan dapat bertahan untuk hidup terus. Racunnya amat jahat, sesuai dengan namanya. Bantok Kiam, pedang selaksa racun, memang berbahaya sekali. Bahkan seorang nenek sakti seperti Teng Xiangin, ibu kandung Suma Cheng Liong, mantu dari pendekar super sakti Pulau Es, begitu terluka oleh Bantok Kiam yang pada waktu itu terjatuh ke tangan Saichu Lama yang jahat, tidak dapat tertolong nyawanya dan tewas. Dan kini Shin Hong terkena pedang itu, bukan sekedar tergores, melainkan terluka pundaknya. Tentu saja Hong Li memandang dengan hati khawatir sekali. Akan tetapi dengan sikap tenang sekali, Shin Hong mencengkeram tanah, membongkar permukaan tanah sampai dia memperoleh tanah bersih yang lembut, mencengkeram tanah itu dengan tangan kanannya, merobek baju bagian pundak kiri lalu menggosok-gosok luka di pundak itu dengan tanah. Beberapa kali dia menggosok dengan keras sampai luka itu mulai mengucurkan darah merah yang sehat, barulah dia berhenti, lalu sekali melompat dia sudah menghadapi Shin Qiam Moli lagi sambil tersenyum. Shin Qiam Moli, mari kita lanjutkan perkelahian kita.
katanya dan tanpa memberi kesempatan kepada lawan untuk menjawab, dia sudah menyerang lagi dengan hebatnya. Sin Qiam Moli terpaksa memutar Cui Beng Qiam untuk melindungi tubuhnya. Melihat betapa Sin Hong seolah-olah tidak merasakan lukanya, hati Hong Li merasa tenang kembali walaupun ia masih amat khawatir. Tentu saja ia tidak tahu bahwa memang satu-satunya obat penawar racun Bantok Qiam hanya tanah itulah. Hal ini tentu saja tadinya menjadi rahasia penghuni istana gurun pasir dan hanya diberitahukan kepada Sin Hong sebagai murid terakhir mereka. Bahkan Cao Chin Leong sendiri tidak tahu akan hal ini. Sementara itu, melihat betapa ayah mertuanya sudah menghadapi Ouyang Xianseng dan Sin Hong sudah pula menyerang Sin Qiam Moli, Suma Cheng Liong lalu melompat ke depan menghadapi Siang Koan Liong. Dia tahu bahwa pemuda ini amat lihai pula, dan kini memegang pedang Koai Liong Qiam, maka daripada membiarkan seorang di antara para pendekar terancam bahaya kalau menghadapinya, dia pun sudah maju menantangnya. Siang Koan Liong, majulah dan mari kita tentukan siapa yang lebih unggul di antara kita, daripada engkau nanti bertindak curang seperti Ouyang Xianseng, melakukan pengeroyokan dan serangan gelap. Atau, kalau engkau takut menghadapi aku, berlututlah agar kami menangkapmu sebagai pimpinan pemberontak dan menyerahkanmu kepada pemerintah. Tentu saja Siang Koan Liong yang berhati angkuh itu tidak sudi untuk menyerah. Tanpa banyak cakap lagi dia pun sudah menerjang maju, menyerang Suma Cheng Liong dengan sengit. Pedang Koai Liong Qiam di tangannya diputar dengan cepat dan terdengarlah suara mengaung yang mengerikan, seolah-olah dari pedang itu keluar auman binatang buas dan pedang itu mengeluarkan sinar berkilauan. Cukun Tek yang juga ikut nonton di situ merasa tidak enak sekali. Pedang yang berada di tangan pemuda itu adalah pedang pusaka keluarganya. Sepatutnya dialah yang harus maju melawan Siang Koan Liong untuk merampas pedangnya kembali. Akan tetapi dia pun maklum betapa lihainya Siang Koan Liong dan bahwa kalau dia yang maju, kecil sekali harapannya pedang pusaka Koai Liong Qiam itu akan dapat dirampasnya kembali, bahkan bukan tidak mungkin dia sendiri akan roboh menjadi korban pedang pusaka milik keluarganya itu. Maka, melihat Suma Cheng Liong yang maju, dia pun diam saja, karena dia sudah tahu siapa adanya pendekar itu, cucu pendekar super sakti Pulau Es. Seperti juga Sin Hong yang menghadapi Sin Qiam Moli dengan tangan kosong, Suma Cheng Liong juga menghadapi Siang Koan Liong dengan tangan kosong pula. Kini terjadilah pertempuran yang amat seru. Ouyang Xianseng, seperti juga dua orang anak buahnya itu, maklum bahwa dia sudah terkurung dan terhimpit. Maka satu-satunya jalan hanyalah melawan dengan nekat, kalau perlu mengadu nyawa dengan lawannya. Apalagi yang dilawannya adalah pendekar suling emas yang dia tahu amat tinggi ilmu kepandaiannya. Sekali ini dia sama sekali tidak dapat mengandalkan ilmu silatnya, karena dia seolah-olah bertemu dengan gurunya. Dia kalah dalam segala hal, baik keaslian ilmu silat, kecepatan gerak maupun kekuatan tenaga sakti. Satu-satunya yang diandalkan hanya kenekatannya dan dia pun menyerang dengan membabi buta, mengandalkan kenekatan dan kehebatan pedang Bantok Qiam. Kakek Kam Hong maklum pula akan kelihayan lawan. Diam-diam dia merasa menyesal dan sayang sekali mengapa seorang laki-laki yang demikian pandai seperti Ouyang Xianseng sampai terperosok ke dalam kehidupan sesat. Orang si Ouyang ini selain tinggi ilmu silatnya, juga ahli pedang dan ahli dalam kesusastraan, memiliki kecerdikan. Akan tetapi ternyata nafsu dan ambisinya jauh lebih besar dari semua itu sehingga menyeretnya untuk melakukan perbuatan sesat demi tercapainya keinginan hatinya untuk mengejar kesenangan. Dan dia tahu bahwa orang seperti ini memang berbahaya sekali kalau dibiarkan berkeliaran. Tentu dia akan berusaha untuk melakukan kegiatan pemberontakan pula, atau akan menghimpun orang-orang sesat untuk mencapai ambisinya, yaitu kekuasaan dan kesenangan. Biarpun sudah puluhan tahun lamanya pendekar sakti ini lebih banyak mengasingkan diri dan hidup tenteram, tidak pernah lagi membunuh orang, sekali ini terpaksa dia mengambil keputusan untuk menyingkirkan Ouyang Xianseng, demi keamanan kehidupan banyak manusia yang tidak berdosa. Kalau orang si Ouyang ini dapat bebas dan membuat keonaran, banyak menjadi korban adalah rakyat jelata yang tidak berdosa sama sekali. Berpikir demikian Kam Hong lalu mempercepat gerakannya dan mengerahkan sebagian besar tenaganya untuk mendesak lawan. Ouyang Xianseng yang sejak tadi memang sudah mengeluarkan semua ilmunya namun selalu tak mampu mengimbangi permainan lawan, begitu didesak, menjadi repot sekali. Sinar emas yang bergulung-gulung, yang diikuti suara melengking tinggi rendah seperti suling ditiup itu, amat mengacaukan pikirannya.
Suara itu mengandung tenaga mujizat yang membuat permainan pedangnya kacau dan suatu saat, kipasnya bertemu dengan kipas lawan. Des! Prak! Kipas di tangan kiri Ouyang Xianseng hancur berkeping-keping. Dia marah sekali dan pedang Bantok Yam di tangannya berubah menjadi gulungan sinar hitam yang mendirikan bulu roma karena mengandung hawa yang kuat, dingin dan menyeramkan. Namun, kakek Kam Hong yang sudah melindungi diri lahir batin dengan Sin Kang, tidak terpengaruh, dan dia bahkan menggerakkan suling emasnya lebih cepat lagi. Kini gulungan sinar kuning emas itu berpusing sedemikian cepatnya, juga sinarnya panjang dan lebar, perlahan-lahan sinar kuning emas itu menggulung sinar hitam sehingga pedang di tangan Ouyang Xianseng itu kini hanya mampu bergerak di dalam lingkungan gulungan sinar kuning emas. Makin lama, makin sempit ruang gerak pedang Bantok Yam dan selagi Ouyang Xianseng repot setengah mati, gagang kipas di tangan kakek Kam Hong meluncur dan menotok pangkal tengkuknya. Tuh! Tubuh Ouyang Xianseng terhuyung lalu dia terpelanting jatuh. Separuh badannya sebelah kiri lumpuh tak mampu digerakkan. Melihat keadaan dirinya, pedang Bantok Yam di tangan kanannya bergerak ke arah leher sendiri dan sebelum dapat dicegah, pedang itu telah membacok batang lehernya. Anehnya, biarpun leher itu hampir setengahnya terbacok, hanya sedikit darah mengalir dan seketika wajah mayat Ouyang Xianseng menjadi menghitam dan warna hitam menjalar di seluruh tubuhnya. Itulah kehebatan racun Bantok Yam. Kakek Kam Hong mengambil pedang yang terlepas dari tangan Ouyang Xianseng itu, mengamati pedang itu dan menggeleng-geleng kepala penuh kagum dan ngeri melihat kehebatan Bantok Yam yang menjadi pusaka dari istana gurun pasir itu. Setelah melihat betapa Ouyang Xianseng roboh dan tewas, Sin Qiam Moli dan Siang Koan Liong merasa terkejut bukan main, wajah mereka pucat dan tentu saja nyali mereka menjadi kecil, semangat mereka terbang sebagian dan permainan pedang mereka menjadi kacau. Kesempatan ini dipergunakan oleh Sin Hong untuk mendesak lawannya dan akhirnya dia berhasil, mematuk, pergelangan tangan kanan Sin Qiam Moli dengan tangan kirinya yang membentuk moncong atau patuk burung bangau. Terkena patukan ini, seketika tangan kanan itu lumpuh dan di lain detik, Cui Bengkiam sudah berpindah ke tangan kanan Sin Hong. Nenek itu sungguh tidak tahu diri atau memang sudah mata gelap dan nekat. Biarpun kini ia bertangan kosong, ia masih nekat menubruk maju untuk menyerang Sin Hong dengan Hek Tok Chiang, yaitu pukulan yang lebih mirip cengkeraman, mengandalkan kuku-kuku jari tangan yang mengandung racun. Cap! Sin Hong menyambut dengan tusukan Cui Bengkiam. Segera dicabutnya pedang itu dan hanya kurang lebih 1 dim saja memasuki dada Sin Qiam Moli lalu dicabutnya, namun cukup membuat nenek itu terjengkang dan tewas seketika karena keampuhan pedang Cui Bengkiam. Ia tewas tanpa sempat mengeluh lagi dan setelah tewas, wajahnya nampak jauh lebih tua daripada ketika masih hidup. Hal ini adalah karena kecantikannya ketika masih hidup tidak wajar, mengandalkan polesan bedak dan gincu. Bersambung ke bab 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.